Hai halo Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Masih belum beruntung untuk jadi yang pertama. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Vietnam di final Piala AFF U23 2025 dengan skor 0-1. Duel berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih Garuda Muda untuk perjuangannya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bakal memberlakukan standar operasional prosedur baru untuk aktivitas pendakian Gunung Rinjani. Kebijakan ini diambil untuk meminimalisasi resiko kecelakaan di jalur pendakian. Penyusunan SOP baru akan dilakukan mulai 1 hingga 10 Agustus 2025 dan dijadwalkan mulai berlaku pada 11 Agustus 2025. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan memblokir rekening dormant atau rekening bank yang tidak digunakan untuk transaksi selama 3 bulan lebih. Pemblokiran dilakukan karena ditemukan rekening yang disalahgunakan. Saksikan ulasan lengkapnya hanya di Detik Pagi. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers! Pagi Detikers! Yo what's up? Ada Kandari! Gak usah manggil Kak, bisa gak sih? Umurnya sama loh padahal. Gini. Yang lucu adalah karena ini tuh bukan pertama kalinya Kandari kesini. Nah, udah berkali-kali kan? Beberapa. Iya. Siapa tuh yang batuk ya? Hei, patil kamu. Tapi Patil angin AC. tapi setiap kali Kandari kesini tuh pasti gue gak pernah bisa. Iya, kenapa sih lo ngindar kan dari gue sebenarnya? Bisa tiba-tiba sakit, bisa tiba-tiba ada aja pokoknya. Amazing. Iya, akhirnya ketemu. Yeay! Woo! Wah. Tapi ya gue tuh dari berarti berapa kali ya kamu? 3 kali ya? Aku udah berapa kali ya? 3, 4 gitu. Iya ya, kan? 3 kalian lah. Itu Iya. Sama Amazing kan tanpa Aryo loh. Ya deh. Itu lebih amazing kalau sama kamu. Akhirnya Karena- bisa juga. Terus itu dia. Nah, sebenarnya kalau misalnya orang-orang nanya gitu ya, ada apa hubungan antara aku dan Kandari? Aku adalah fansnya Kandari. wow. Itu dari zaman dulu banget. Udah kayak timnas nih gue ya. Punya fansnya bajunya timnas. Keren Luar gak biasa. tuh? Gila. Gak, pas gue ngomong gitu juga gue suka mikir, apakah ini karena berarti Kandari memang secara usia jauh? Enggak juga. Tapi secara karir memulainya tuh jauh banget. Enggak gitu juga. Masa sih? Lu coba, Udah lu jangan terusin karena Coba. tuh jadi ketahuan perbedaan usia kita gitu kan. kita ngomongin masalah umur. Masalah pertama kali memulai di radio aja. Kandari mulai kapan? 2004. Mampus 2003, ya lu. 2004. Mamam gak lu? Tapi kan itu gue sambil kuliah. Lo emang kapan? 2006, 2007. Ya kan gak beda jauh tuh. Dia tuh suka lebay tau gak sih Detikers. Tapi kan aku gak establish di Jakarta. Jadi pertama kan di Bandung dulu. Kalau Kandari kan langsung dar dor Ya emang gitu. gue lahir di sini. Gitu loh. Sama, udah gitu kan dulu waktu kita kecil kan kita nontonnya putih abu-abu. Iya gak sih? Namanya apa sih? Oh itu The Power of The Putih Power of Abu-Abu. Putih Abu-Abu. Kita nontonin itu terus ada Kandari. Gue Ngeri inget banget. masa itu tuh ya, itu kan masa-masa kelas 2, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Dan itu tuh gue keinget gue lagi tambun-tambunnya tau gak sih? Tambun gak tuh? Iya bener. Jadi kan kalau masa-masa umur segitu lo tertambun lo tuh umur berapa? Sekarang. Oh sekarang, oh ini. Gak usah, Pantesan tadi gue gini kayak samsak, kayak enak banget rasanya tau gak sih? Ya ampun, Lebih buat olahraga, kepada nih, Muay Thai. singa laut ya kalau aku ya. Sil. Emang berapa sih sekarang beratnya? 71, 7. Iya lagi. Tinggi lo 148 tapi berat lo... Enggak dong, 148 gila. 135. Wow, kayak aku kelas 5 SD. Oh enggak, coba tebakan. Menurut kalian dari baju aku ukurannya apa? M sih kayaknya. Bener You kan? wish this is XL. Itu XL. Yes.
Wow. Ini aku baru beli kemarin Uh-huh. karena mau nonton timnas kan. Iya. Nah baju yang sebelumnya yang satu tingkat di atas ini aku double XL. Wow. Jadi Coy. apa sih, tunggu. Biasanya kan cowok tuh kalau naik berat badan tuh ketika dia udah menikah ya. Udah menikah baru punya anak gitu. Nah, kamu di usia yang sudah mendekati 40 ini yang jauh. bikin- Gila kali ya. yang bikin kamu tuh kayak naik berat badan tuh apa sih kalau boleh tahu? Kurangnya waktu untuk berolahraga. Oh, lo tuh bukannya nge-gym ya, Yuk? Bener, tapi lately itu karena ya ini kan mohon izin ya, kita akan breakdown sedikit ya. Detik pagi itu dimulai dari jam 8 pagi. Nah otomatis gue harus bangun jam 4 pagi karena jam 5 pagi orang makeup tuh datang ke rumah gue. Buat make upin gue. Satu. Nah gue tuh baru bisa beraktivitas berarti mulai jam 6-an buat berangkat ke sini lah apa segala gitu kan. Sampai jam 11. Yang kemudian di atas jam 11 biasanya gue langsung siaran sampai jam 1 siang. Atau enggak ada nge-MC lagi. Atau enggak ada undangan kemana, ada acara apa. Belum lagi acara-acara detik. Jadi tuh kayak wah gila, gak ada waktu sih Kak. Kalaupun ada waktu, aku akan lebih milih untuk pulang ke rumah, istirahat di rumah. Tahu nggak? Katanya dengan nafas aja itu tuh bisa nurunin berat badan loh. Duh keren. Bener. Jadi gimana? kayak napasnya tapi disadarin gitu. Sambil kayak perutnya itu ikutan membesar, mengecil gitu. Jadi napasnya cuma dari hidung. Jadi proses pembakaran tuh di situ. Gue tuh pernah kayak ikutan namanya LSD breathing ya. LSD breathing. LSD breathing. Nah itu tuh kayak diajarin teknik pernapasan gitu. Ngaruh tuh. Kalau gue tuh tujuannya sih untuk healing ya. Maksudnya bukan untuk Ada kayak masalah apa sih Kak Nari? orang tuh suka gitu deh. Kalau kayak udah gue healing nih, kesana tuh kayak ada masalah yang besar. Padahal tuh yang namanya trauma tuh gak harus trauma yang besar loh. Keren. Kayak trauma-trauma kecil. Bener. Itu tuh juga kadang menghambat pertumbuhan kita loh. Pertumbuhan emosi kita. Karena kayak ada emosi kita yang nyangkut di masa lalu. Kayak misalnya waktu umur 3 tahun gitu ya. Ditinggal orang tua kerja. Kalau di umur kita sekarang kesannya apa sih tinggal kerja doang, lebay gitu kan. Tapi ketika umur 3 tahun lo kayak lagi butuh-butuhnya diperhatiin. Atau mungkin lo lagi kayak banyak pertanyaan di kepala lo butuh orang tua lo terus dia ninggalin, itu tuh bisa jadi trauma loh. Yang pada waktu itu tuh overwhelming banget gitu. Nah waktu kapan tahun tuh gue lupa ya karena gue lumayan agak nggak sering juga sih. Tapi gue tuh lumayan mendengarkan podcastnya 30 Days of Lunch yang Aryo Pratomo sama Alexander Ruby. Pernah ada satu momen di mana Mas Aryo tuh ngomong gini, gue sampai sekarang even per 3 bulan sekali kayak gue masih pergi ke psikolog gitu. Gue nggak datang dengan masalah, tapi gue datang dengan cerita aja pengalaman gue karena kadang-kadang kita tuh nggak pernah tahu dari beberapa hal yang kita lakukan itu mungkin ada masalah yang kita nggak rasain tapi tertanam di diri kita gitu. Jadi boleh sekali-kali kita ngobrol sama psikolog. Terus gue mikir gini, oh sampai segitunya ya gitu. Dan Mas Aryo tuh cerita gue jauh lebih tenang setelah melakukan hal itu. Menarik. Iya. Suppress emotion karena bisa aja kenaikan berat badan lo lagi-lagi. Iya. Tapi bener kan bisa jadi karena stres apa segala. Bisa tanpa disadarin bener gitu. juga sih. Dan bahayanya tuh kalau misalnya udah sampai yang meledak gitu sih. Meledak tau gak lo. Kalau meledak tuh berat badan gue tiba-tiba jadi meledak juga gak? Ya mungkin ini adalah salah satu bentuk kemeledakan lo nih lewat berat badan. Iya. Kadang tuh gitu kan, kita kayak stress eating, nggak sadar kayaknya kok makan mulu nih. Gue tuh berharap padahal alasannya tuh ada suppress emotion yang kayaknya tuh kita nggak tahan untuk ngerasain itu. Akhirnya udah deh, biar nggak usah ngerasain ini, gue makan aja deh, gitu. Ya gue sih berharapnya bisa binge watching ya, bukan binge eating. Karena sekarang gue kayak nggak bisa berhenti tuh nggak Kak? Lu kalau kena macet di jalan lu ngapain? Gue ngemil lagi. Nggak ya? Oh, lu cemilannya apa sih kalau di jalan, jadi pengen tahu cemilannya nih. Gue apa aja? Sambil nyetir soalnya kan. Sama nyetir. Yang Jadi enak yang makan gampang. apa? Snack kayak asyik berat. Oh yang itu. Santai belum lengkap tanpa Nah itu juga gue suka banget. Coklat, Coklat manis-manis ya kan. Iya, gue parah banget. Itu bukti lo harus ke psikolog kayak.
Gue kalau macet di jalan itu mostly sekarang lagi sering dengerin podcast juga sih. Keren. Podcast yang di YouTube juga. Kan kamu juga punya podcast kan? Iya, termasuk Apa gue dengerin sih diri gue namanya? sendiri. Namanya Anthem. Andari and the Theater of the Mind. Gila, keren banget. Enggak, ya oke, amin. Terus ya udah sekarang lagi sering bahas tentang healing gitu. Jadi awalnya tuh sesimpel ngundang orang untuk sharing healing anthem. Karena waktu itu gue pernah udah lama sih kayak 10 tahun lalu ada journey healing gitu sendirian. Terus sambil dengerin lagu tuh itu healing banget buat gue gitu. Karena kayak lo fokus dengerin lagu, lo memindahkan isi kepala lo tuh ke dalam perasaan lo aja gitu. Jadi kayak seneng dengerin lagunya jadi gak usah mikir gitu loh. Nah terus intinya sih sesimpel ngundang orang sharing tentang apa sih anthem atau lagu-lagu yang bikin lo tuh healing atau temen healing lo gitu. Nah lama-lama keseringan ngundang orang terus akhirnya sambil mereka juga bahas healing journey-nya. Gue yang akhirnya butuh healing ternyata. Ada di momen kayak wah kenapa jadi gue nih sekarang yang butuh healing gitu. Nah jadi sekarang kayak gak cuma healing anthem aja tapi juga kayak healing method. Itu gue bahas tentang trauma-trauma yang tadinya kan gue gak mau terlalu angkat lah gitu kan. Karena kesannya kayak berat banget sih. Tapi ternyata emang gak bisa dihindarin sih itu ya. Iya kan kita Karena sekarang banyak orang yang kayak berperilaku tuh based on their trauma gitu. Karena kan sebenarnya semua orang tuh punya giftnya masing-masing kan. Punya kayak kelebihannya masing-masing. Cuma jadi ketutupan karena ya mereka udah kebanyakan rasa takut gitu. Akhirnya jadi bergerak dari rasa takut itu. Gitu. Atau mungkin juga karena faktor self defense dia terhadap diri dia sendiri. Jadi akhirnya tuh dia kayak enggak, gue gak apa-apa kok gitu. And then trying to be, ya gue baik-baik aja, trying to be happy apa segala. Padahal sebenarnya deep down inside enggak. Iya. Itu kan kadang-kadang suka numpuk tuh. Bener, Ya kan? coping mekanisme gitu tuh Iya, yang iya. kayaknya udah normalisasi ya kan. Padahal sebenarnya di balik itu ada sesuatu yang harus kayak diberesin gitu. Kalau nggak PR banget dan bahaya juga bisa nurun ke anak-anak. Kalau Bener. udah punya anak itu sih. Bener, Jadi- sesimpel ketika lu punya beban hidup gitu ya, punya masalah, terus lu ketemu sama anak lu, kadang-kadang anak lu yang kena batunya karena dimarahin apa segala gitu kan. Iya, nah apalagi sekarang di Tikers mungkin lagi di jalan kena macet gitu kan. Banget. Kayak ngerasa keluar semua tuh road rage. Lo road rage nggak? Lumayan. Gue tuh bisa yang lagi ngobrol santai, ketawa-ketawa, tiba-tiba ada yang nyalip gue tuh kayak, gila ya gitu. Tapi ya emang itu kayak udah ini ya. Udah kayak kebiasaan aja gitu. Lo kayak tiap hari begitu? Sekarang sedang berusaha mengurangi ya. Tapi gue lumayan agak sering. Dan ternyata gak cuman gue tapi teman-teman gue yang cowok juga kebanyakan gitu. Bisa se-emosi itu sampai lu buka kaca, lu turun tuh bisa. Tapi takut banget ya Kak, dengan pekerjaan kita kayak gini kan tiba-tiba yang kita turun ternyata itu klien kita kan kayak oh my god gitu. Iya bener. Klien lo banyak banget soalnya. Loh kan kadang-kadang gitu Kak, iya gak sih? Kalau Atau gue malesnya tuh kayak udah dandan gitu kan turun terus kayak kena asap-asap ya. Luntur nih makeup gue. tetap cewek banget. Iya Tetap pikirnya kan? penampilan gue gak boleh rusak. Nah terus rencana lo gimana nih untuk kayak kebugaran badan lo gitu? Nah, kalau ngurusin makan tuh susah. Maksudnya kalau ngurangin makan susah karena jadwalnya lagi agak padat. Jadi gue tetap makan takut sakit kan. Gue tuh berusaha untuk menyelipkan olahraga di sela-sela kesibukan gue. Kayak kemarin pas lagi ke Semarang misalnya nyelipin nge-gym bentar gitu. At least seminggu sekali. Gitu sih. Yoga sih sebenarnya itu bisa di mana aja loh. Iya gue gak ada temennya. Biasa sama Dila tapi Dila juga sibuk susah. Oh gitu. Lo yoga gak sih? Yoga Di mana? di rumah. Gue pengen sih yang kayak ikutannya apa yoga teacher training gitu ya, yang agak lebih serius gitu. Soalnya kalau di rumah gue udah pasti tidur, lebih milih istirahat tau Nah gak itu lu? gue menghindari untuk nggak konsisten. Untuk jangan sampai nggak konsisten. Oh berarti Jadi, lo seminggu berapa kali? setiap hari gue yoga. Demi Di apa? rumah. Ya, iya kan kayak mungkin setengah jam gitu di rumah. Keren. Des. Ya karena karena kayak ngelakuinnya tuh di rumah gitu. Kalau misalnya sekali-sekali pengen keluar ya udah oke gitu kan. Cuma yang kayak rutin mau nggak mau harus di rumah sih. Karena kalau misal di luar tuh pasti ada aja alasan. Aduh macet lah, aduh gila males banget nih buka pagar, aduh gitu-gitu. Mending kita kapan-kapan sama Pen Yoga Star. Oh Yoga. iya bener. Gue pengen kayak diangkat-angkat gitu loh, kayak seru ya. Apaan? Penyoga Star kan iya, dia kan Oh kayak. ini yang ini ya, apa
ada tuh Dia kayak ngangkat-ngangkat pakai kakinya gitu, terus kita jadi kayak flying gitu. Oh iya. Gue gak ke situ ya arahnya ya. Enggak. Tapi kan dia punya tuh yang di Wijaya dan Mawangsa. Yoga studio Iya kan? gitu. Iya. Nggak tahu Boleh masih nggak kali. sih? Itu udah lama banget soalnya kan. Masih kayaknya. Iya. Kita coba kontak kali ya. Iya boleh tuh. Kita aja geng-geng. Gak ada kita gak ada geng. Tapi gue tuh seneng ya sekarang itu orang tuh into olahraga banget loh. Iya, Dulu sama. kan kayak ya yoga masih sampai sekarang, terus sempat lari, sempat sepeda. Padel. Padel banget. Lu terpadel gak kayak warga Jakarta? Gue baru mau sih. Gue tuh pernah sekali nyoba, gue udah cerita juga di sini. Sekali nyoba terus kok bodoh banget ya gitu. Oh. Jadi kayak gue pengen coaching dulu sih. Asik, gila, keren banget. Salut gue. Gue penasaran aja, soalnya kayak seru, kayaknya seru. Seru. Lo ngeliat padel tuh gimana sih? Nah, ya sama gue. Gue tuh selama itu untuk kesehatan, gue tidak akan pernah nge-bash orang-orang yang ya ngikutin atau nggak FOMO. Selama itu untuk kesehatan atau Iya. hal-hal baik lainnya lah gitu. Gue jujur ada kayak FOMO-nya sih. That's another trauma loh. Gila. Serius, Mancingnya ke situ lagi gila. Iya. Gue tuh kayak lagi into itu banget kan. Karena kan ketika once lo udah kayak sadar kalau lo tuh butuh healing. Itu tuh kayak perjalanan yang gak berhenti sih. Iya bener. Itu perjalanan yang gak berhenti dan ada aja findings gitu. Karena kan lo jadi kayak lebih detail kan mempertanyakan. Bener. Oke, Pak, gue ngeliat postingan padel, kok ada rasa gimana gitu ya? Ini rasa apa sih? Asik, Tapi ternyata ketika di trace back ke belakang, ternyata ini ada fear takut ditinggal. Ya, itu yang gue cerita tadi. Ketika masih kecil, ditinggal kerja, ditinggal kondangan, itu tuh gue inget, gue tuh sempet bisa tuh jadi ya. histeris tantrum tuh gue inget tuh. Masa tantrum itu. Jadi ketika lo tahu lo takut ditinggal, terus ada yang lagi ngetren lo FOMO, itu tuh jadi kayak ada alasannya gitu. Terus akhirnya kan lo jadi kayak mencari tahu kan gimana ya caranya supaya lo mengatasi si trauma takut ditinggal itu gitu. Iya, Dan so far sih yang gue lakuin adalah gue ngomong dari gue sendiri, at least gue gak akan ninggalin diri gue gitu. Asik. Ini apa sih pagi-pagi? Ini kayak kuliah subuh tau gak sih? Enggak, tapi mungkin bisa menginspirasi juga buat teman-teman semuanya yang punya masalah atau ngerasa kayak gue gak kenal lagi diri sendiri, gue udah lost banget. Ya mungkin bisa mencoba mencari dirinya sendiri lewat jalan apapun gitu. Betul. Tapi lo sendiri tuh ada gak sih kayak fear gitu? Ya pasti ada lah, gila kali. Apa yang paling sering muncul? Yang paling sering lo rasain gitu? Fear of apa? Kalau ya fear macam-macam ya, tapi Fear of cewek kayaknya deh. ya, enggak. Kalau gue tuh lebih Masih ke single kan? masih dong, aku tuh bertahan loh status tuh. Aku tuh Taurus, jadi aku tuh kalau udah setia. Jadi kalau setia single. Enggak. Tahu-tahu nggak butuh diurus. Lanjut. Jadi Nggak, gimana? kalau aku tuh lebih ke overthinking Oke. sama anxiety. Jadi bisa tiba-tiba ketek gitu. Gue tuh paling capek, paling bete kalau misalnya udah mau naik panggung nih. Gue pernah beberapa kali mau on stage banget, udah di backstage, udah kayak 5 minutes calm down gitu. Tiba-tiba gue kena anxiety attack tuh rasanya kayak wah gila, nggak gue capek nih gitu. Gue bisa lagi kayak gitu. Gue tuh nggak tahu ya, tapi akhir-akhir ini apa karena usia juga gitu ya, atau mungkin udah makin parah. Tapi kemarin gue akhirnya pergi ke psikolog, terus gue memang belum sampai di tahap cerita ke arah sana, tapi udah mulai semakin baik lah gitu. Cuman capek. Tapi kalau untuk sebelum naik panggung sih emang sebenarnya biasa ya, banyak orang panik gitu kan. Nah tapi lo pernah nggak kayak panic attack ketika nggak lagi harus naik panggung gitu? Kayak mungkin. Pernah. Nah masalahnya kan lu harus bisa bedain antara panic attack sama anxiety attack kan. Kalau panik tuh lu yang kayak aduh takut ada apa. Kalau anxiety tuh lu perasaan cemas, tau gak lu? Bukan panik tapi kayak tiba-tiba lu suka ada pengen nangisnya, tiba-tiba lo ada perasaan-perasaan yang nggak bisa dijelaskan gitu. Aduh, gue tuh kayak pengen ngaitinnya sama sesuatu yang sebenarnya gue ngerasa ini dia nih jawaban yang gue cari. Konsepnya sih ada yang gue baca gitu dan gue dengerin juga podcastnya. Orangnya masih hidup ya, dia penulis buku No Bad Parts.
namanya Dr. Richard Schwartz. Dia tuh punya konsep namanya internal family system. Internal Jadi dalam family diri kita tuh ada berbagai part gitu loh. Ah. Ada berbagai part. Kadang kan mungkin lo bingung, kadang kok gue begini ya, terus biasanya kok gue begitu ya. Gue tuh sebenarnya mana sih? Apakah gue multiple personalities gitu kan? Ternyata emang semua orang tuh punya part-part dalam badannya, dalam dirinya gitu. Ini singkatnya aja tuh ada 4 lah kurang lebih ya. Ada exile parts, kayak part dari diri kita tuh yang terasing banget, yang emang kita asingkan, lo nggak usah muncul kita deh. surprise banget Kalau kan. iya kita surprise banget. Kalau lo muncul, lo tuh bisa kayak overwhelming banget gitu. Terus yang kedua ada part namanya manager, ketiga firefighter, yang keempat self. Nah, manager sama firefighter itu part of protective part. Jadi si manager dan firefighter ini itu yang ngelindungin si part exile itu yang kita asingkan. Jadi dia diasingkan, akhirnya dia melahirkan part-part yang ngeprotect dia. Kayak si manajer yang biasanya ngontrol tuh, oke Aryo lo harus bangun jam segini karena kalau enggak lo telat. Nah itu tuh manajer tuh. Terus kalau yang firefighter itu ya mungkin rasa cemas itu. Kayak no panic attack itu mungkin si exile itu sih. Nah mungkin biasanya tuh terkait sama addiction tuh, atau mungkin food binging gitu, itu juga tuh part of si firefighter itu. Lo pokoknya kayak pemadam kebakaran fungsinya. Pokoknya gue nih ngemil terus supaya nggak ngerasain si rasa nggak enak itu gitu. Terus ada yang self. Nah self itu tuh kayak diri dewasa kita. Yang paling bagus emang kita sering-sering bergerak dari si self ini gitu. Tapi 4 part ini harus seimbang, harus sama ratanya atau bisa lebih di atas? Yang 3 lainnya butuh di healing sih. Capek banget. Lebih tepatnya. Jadi ya kalau self ini kayak diri dewasa, kayak lo yang penuh compassion, curiosity, calm. Nah dia tuh yang memantau tuh, oh ini si firefighter gue nih. Oh ini si manager part gue nih. Oh ini si exile. Oh ini si exile itu karena terasingkan. Jadi emang untuk ketemu dia tuh susah gitu. Kayak misalnya lo pas mau naik panggung baru tuh rasa panik. Nah itu mungkin si part exile lo yang sebenarnya butuh diproses juga gitu. Yang selama ini ketutup dengan ya lo makan, dengan lo beraktivitas apa segala macam. Kadang tuh orang yang juga menyibukkan diri dengan kerja itu juga bagian dari protective partnya supaya nggak ngerasain si itu rasa yang udah terasingkan lama itu. Nah, itu gue lagi masih pelajarin sih untuk ngejelasinnya biar lebih clear gitu kan. Dan menurut gue itu adalah kayak kunci jawaban gitu loh yang selama ini gue cari. Kok kadang gue ngerasa gini, ini tuh apa ya? Kok kayak gue pikir sisi gue yang udah gak ada 10 tahun lalu kok tiba-tiba dia muncul lagi ya? Nah itu seru banget. Makanya gue lagi order bukunya juga, judulnya No Bad Parts dari Dr. Richard Terus dia tertarik banget sama si podcast Anthem ini ya, karena iya seru lo karena really into it ya. iya kayak pelajarin diri lo sendiri. Dan menurut gue sih semua orang harus udah mulai sih self work sih. Iya, gue setuju. Kan? Tapi ngomongin masalah si panic attack dan juga anxiety attack itu ya, gue tuh suka penasaran sama orang-orang, kapan kira-kira atau pernah nggak orang-orang tuh ngerasain hal tersebut. Karena mungkin bisa jadi pernah ngerasain tapi nggak tahu itu perasaan apa, sehingga kayak just forget it gitu ya. Tapi ya mungkin bakal terus ke bawah dan levelnya bakal terus meningkat kalau misalnya lu nggak segera atasi. Betul, comeback stronger lah gitu. Gue mau nanya sama Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade. Selamat pagi Aryo dan Andari. Wow, segar sekali Brigadir Ade pagi ini. You know what? Kemarin aku ada di situ. Oh ngapain kamu? Aku jalan-jalan ke kantornya LTMC Polri. Aku ada di posisinya Brigadir Ade situ tuh. Tempat berdirinya dia. Aku ada di situ kemarin. Bangga banget. Untung lo tapi gak disorot kamera kan? Disorot kamera, oh, disorot jangan kamera sedih. juga. Ih, aku bangga banget. Aku tuh kameranya cukup. Makasih ya. Dia berat badan aku yang segede ini ya. Aku tuh di sebelahnya pas aku nonton ulang, sebelah Brigadir Ade. Kayaknya badan aku tuh 2 kali Brigadir Ade ya. Jadi di situ kesana ada 3 orang. Ada satu Aryo ini yang gede lebar banget, satu lagi Brigadir Ade. Jadi sumpek ya Brigadir Ade. Kalau sekarang kan lega enak nih ya kan. Udah siap dong ya untuk kayak share info seputar pagi ini. Brigadir Ade tapi sebelumnya pengen tahu nih, udah makan belum sih? Sarapan belum? Sudah. Dia mah makanannya enak-enak. Sarapannya soalnya apa sih? Kemarin aku disajikan makanan sama teman-teman dari MTMC Polri. Kita mau ngucapin dulu sebelumnya. Terima kasih teman-teman MTMC Polri yang kemarin sudah menjamu timnya Detik Pagi main-main ke kantornya. Kemarin kita tuh makan ada sate kambing, ada sate ayam, sama ada sop. Sumpah, gue kan anak kota anak kosan ya. Maksudnya gak tinggal sama orang tua. Gue dikasih sop kayak gituan, happy banget.
Udah gitu karena kita mau beres-beres gitu ya. Pas mangkok aku mau diambil aku bilang nanti dulu ya mas, aku habisin dulu gitu. Jadi gue habisin. Oh lo sampai lo kokop gitu kan. Tuh dagingnya melimpah banget. Lo bayangin ya. Wow. Biasanya kan kalau kita lagi di rumah, kita dikasih sop yang kayak lebih banyak kentangnya atau wortelnya. Tega banget sih orang rumah lo. Asli. Kalau kemarin itu dagingnya lebih banyak. Kayak dari satu mangkok 70% daging, 30% baru kondimen yang lainnya. Wow, sop itu masih ada gak sih Brigadir Ade di sana? Coba tolong sisain. Ada, main kesini aja ya. Oke, makasih lah. Brigadir Ade silakan. Iya, Asli. pengen balik lagi ya. Oke, sisain banget. pokoknya ya. Tapi kan kayaknya Brigadir Ade udah seger nih ya, udah sarapan. Yes. Udah semangat dong untuk share info lalu lintas ke kita. Silakan. Monggo Brigadir Ade. Baik, terima kasih Aryo dan Andari. Selamat pagi Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi terpantau ramai lancar dan peningkatan volume kendaraan di kawasan ini sudah terjadi. Namun di jalur tol dalam kota dari kedua arahnya masih terpantau kondusif lancar dan kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol juga terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan KM 57.600 rest area Karawang. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta perhatikan kembali batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Nagrak Cikeas, Bogor. Arus lalu lintas dari arah Cilengsi yang akan menuju ke arah Cibubur terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya, dan terlihat juga di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 217 kasus laka lantas dengan rincian 27 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 287 orang luka ringan. Dan dari 217 kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi didominasi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Aryo dan Andari di studio. Yeay. Terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya. Thank you banget. Terima kasih. Wow. Terima kasih. Oh wow, kenapa tuh tiba-tiba memberikan kiss? Minta sop dagingnya. Gitu. Dari gitu tuh kayak minta sop daging. Mana ada kiss bayi begitu, gila kali ya. Supaya nular dong kecantikannya Brigadir Ade ke studio sini gitu loh. Asli, tapi kan kemarin lagi dan lagi ya. Ini tuh gue cuma mau menceritakan kisah kasih. Kisah kasih di sekolah. Kisah kasih di NTMC. Gak. Kemarin tuh gue main ke sana, terus gue ngeliat mereka tuh entah kenapa kayak orang-orang Korea atau enggak. Jadi mukanya kecil. Badannya tuh ramping. Udah gitu kemarin pas lagi ada kunjungan anak-anak yang pelatihan gitu loh, yang belum lulus. Coy, kagak ada pinggang ya. Kagak ada pinggangnya. Gue pengen nanya berkali-kali. Ibu Desara, ini tuh mereka pakai stagen gak sih? Enggak kak, enggak pakai stagen. Keren banget. Itu body goal. Asli. Body goal di akhir 2025 gue tantang lo untuk bisa. Bener. Mungkin ya. Apakah ini waktunya aku untuk bariatrik? Enggak dong. Katanya ya kalau kita nggak challenge diri kita sendiri, life will challenge you. Katanya gitu. If you don't challenge yourself, life will challenge you. Oh gue Jadi tapi seru tuh relate. kalau kita challenge diri sendiri. Kita coba ya. Oh. Kita coba buat
ngurangin berat badan gue. At least dari 71 ke 65. Oh itu ideal lo 65 ya? Ideal gue sih 60 lah. Oh 60. Depan kamera kan 65 kilo. Amin. Ya. Kita lihat ya. Kita lihat supaya kalau misalnya gue beli baju lagi, nih baju timnas, gue bisa ukurannya di L. Amin. Oh, nggak mau M aja? Enggak, kalau takutnya gue cacingan kalau di M. Lu jangan ngadi-ngadi. Gila kali. Lo kemarin nonton langsung kan Nonton, di nonton, stadion? nonton. Gimana Nonton. tuh? Nah, gini, gue tuh kemarin juga reportase dari sana kan. Oke. Buat ngeinformasiin kondisinya di lapangan GBK pada tadi malam pada saat pertandingan. Nah pas lagi nonton itu aku ngerasa memang ada beberapa kan nontonnya juga bersama Mas Idam. Mas Idam cerita lah intinya kayak ya sebenarnya banyak kita juga nggak bisa bilang kecurangan ya, tapi kita bisa melihat bagaimana beberapa kali wasitnya itu kemudian memberikan kesempatan yang lebih kepada Vietnam. Udah gitu kalau buat aku pribadi sih aku ngerasa kayak Vietnam ini tuh quote unquote selalu kayak ngulur waktunya aja gitu loh. Jadi gue nggak tahu ya apa mereka sebenarnya pemain sinetron yang baik ya. Mereka tuh bisa loh tiba-tiba jatuh, padahal nggak diapa-apain, jatuh, terguling-guling. Nah ini kan sebenarnya makan waktu dan udah dikasih tahu berkali-kali kalau misalnya emang cedera atau apa keluar dari lapangan supaya lu tetap bisa berjalan di permainannya. Nah mereka itu lebih sering kayak ya gitu dipegang dikit terus jatuh terus dikit tuh kayak gitu lama banget dia nggak mau keluar lapangan. Tapi emang itu taktiknya nggak sih kalau main bola tuh? Betul makanya kan dibilanginnya lu pinter banget dalam ngulur waktu. Tapi kalau misalnya emang dalam quote unquote kondisinya lo beneran jatuh apa segala, kita akan memaklumi. Karena kan ya cuy tetep lah sama nomor satu. Tapi kalau misalnya lo gak diapa-apain tapi jatuh tuh rasanya kayaknya gak gitu deh cara mainnya gitu. Oke, tapi di sini sih katanya ya Timnas Indonesia U23 itu mengakui keunggulan Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Ya harus mau gak mau ya gak sih? Garuda Muda menyerah 0-1 dan harus puas jadi runner up. Indonesia versus Vietnam jadi sajian final Piala AFF U23 dan ini sekilas info aja siapa tahu ada yang nggak into bola gitu kan jadi nggak tahu nih ada final Piala AFF semalam. Duel ini berlangsung semalam ya 29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan area nonton itu full ya kemarin. Oke. Dan Vietnam berhasil. In total tuh 35.000 penonton, 35.000 lebih. Kan suka diumumin kan total berapa yang nonton. Semalam itu ada 35.000 lebih lah. Oke. Dan Vietnam berhasil unggul 1-0 di babak pertama dan gol dicetak oleh Nguyen Chong Pong. Bener nggak tuh gue ngomongnya ya? Di menit ke-36. Yang pasti akhirnya gue belajar, kan lu tahu kan kalau orang Vietnam namanya semuanya Nguyen kan. Ternyata dibacanya Nguyen. Oh gitu. Semalam tuh soalnya pas dibacain gol Nguyen gitu. Oh maaf ya Nguyen. Itu luar biasa loh ya. Dan Timnas Indonesia gagal mengejar ketertinggalan di babak kedua dan skor 1-0 untuk Vietnam jadi hasil akhir pertandingan dan kemenangan ini membawa Vietnam menjadi kampiun Piala AFF U23 2025. Wow, udah 2 kali nih ya. 3 kali bahkan ya. 2022, 2023, 2025 kayak bener-bener hat-trick berturut-turut. Indonesia terakhir itu tahun 2019. Betul. Tapi menurut gue bisa mempertahankan cuma 1 gol aja untuk tim Vietnam yang emang udah juara bertahan gitu ya. Itu juga udah satu prestasi sih. Ada di posisi runner up tuh juga ya udah harus disyukurin sih. Ya. Gue bahkan berkali-kali ngomong still a good game kok gitu. Karena perjuangan dari timnas U23-nya Indonesia juga luar biasa besarnya. Terlihat sekali sepanjang di lapangan. Tapi memang ada beberapa hal yang menurut aku pribadi harus diperbaiki aja sih Kak. Misalnya? Passing-passingnya tuh kurang renyah gitu. Maksudnya passing-passingnya tuh kurang tepat. Kalau misalnya passingnya bisa lebih tepat lagi pasti bakal lebih keren lagi. Ditambah lagi sama beberapa kali ini tuh tapi sama banget sama yang gue rasain dan gue lihat di pertandingan Indonesia lawan Malaysia. Jadi kan gue nonton yang waktu lawan Brunei, Malaysia, Thailand gue skip abis itu nonton yang Vietnam. Pas lawan Malaysia juga sama. Yang gue rasain adalah seringkali mereka tuh kayak ngopernya itu ke belakang. Jadi kayak Muhammad Ferrari itu dengan nomor punggung 2 itu seringkali nerima bola terus. Jadi kayak nih bahkan kemarin semalam itu kita semua tuh gemes karena di momen-momen terakhir, di menit-menit terakhir kayak udah lo tembak-tembak aja gitu. Jangan lo dibalik-balikin lagi ke belakang. Ya kan ini
udah menit-menit terakhir gitu. Rasanya tuh kayak cukup disayangkan aja gitu sih. Dan kayaknya gak cuman gue yang ngerasain kayak gitu, karena satu baris gue di atas itu sampai ngomong kayak, ya terus oper Ferrari lagi, terus Ferrari lagi gitu. Saking kayak dia udah gemes banget. Oke. Gitu sih. Kenapa ya kira-kira dia ngelakuin hal itu terus berulang-ulang gitu? Nah, kalau dari Mas Idam sendiri ceritanya bisa jadi ini tuh sebenarnya sengaja dilakukan untuk bisa memecah pertahanan lawan. Jadi supaya fokusnya lawan itu bakal ke mereka, arah golnya Indonesia. Jadi di golnya mereka itu bakal kepecah karena mereka tuh pertahanannya lumayan keren, lumayan bagus, rapat banget. Berkali-kali gue nonton juga begitu mereka nyerang ke gawang lawan, itu tuh beneran mereka serapat itu buat ngejagain para pemain timnas Indonesia. Jadi menurut lo apa aja yang harus diperbaiki nih dari timnas kita supaya lebih baik lagi di pertandingan berikutnya? Oke. Dan kreativitas pemain di lini tengah. Nah, setuju. Iya. Sama banyak banget serangan dari kiri, kenapa ya? Gue tuh bingung deh, berkali-kali tuh dari kiri mulu. Ah. Iya. Oke. Terakhir. Jadi memang apa ya, minim sekali untuk pemain-pemain kreatif di tapi memang apresiasinya dari pemain Vietnam itu adalah pemain Vietnam mampu bertahan di zona mereka tuh dengan baik. Mereka tuh untuk pemain di tengah sama di belakang itu cukup baik. Jadi pertanyaannya kenapa harus selalu dioper ke belakang? Karena pemain tengah kita selalu dipressing. Jadi mau ke belakang dan pemain belakang itu otomatis karena pemain tengah mereka terkunci, otomatis mereka melakukan bola-bola long ke depan. Itu sebenarnya beberapa kali efektif kan. Cuma hampir cetak gol, tapi kiper Vietnam juga bagus antisipasinya. Iya, dan si kiper Vietnam ini mungkin juga kalau menurut aku pribadi itu karena badannya tuh tinggi banget. Badannya tinggi, jadi dia gampang banget untuk ngontrol bola. Dari arah manapun dia bisa nangkep gitu. Anyway, jadi banyak kelebihannya ya sebenarnya ya tim Vietnam ya. Iya, dan anyway si kiper Vietnam ini kemudian juga jadi naik daun ya. Karena dia kayak artis K-pop. Dia tinggi, putih, pokoknya kayak artis K-pop. Wow. Karena gue nonton barengan ada cewek-cewek juga kan. Cewek-ceweknya langsung kayak, tapi gue tuh kesel tapi ya ganteng sih gitu. Jadi kayak dia dimaafin deh gitu. Iya, lu tahu kan. Iya. Kiper Vietnam itu kayak pemain keturunan gitu tuh. Di timnas senior mereka juga ada kiper kayak gitu juga tuh. Terus yang iya kan? Korea gitu. Di timnas senior Vietnam. Tapi sebenarnya Vietnam juga putih-putih sih kulitnya. Udah, gue lebih penasaran gimana caranya untuk bisa meningkatkan kreativitas si pemain-pemain tengah. Gimana menurut lo? Kan di sini banyak tim kreatif nih. Mungkin harus belajar di tim kreatif kita. Beda. Menurut gue sih mungkin emang butuh banyak latihan dan juga jam terbang. Jadi ya, tapi buat gue pribadi, makanya gue sampai ngeposting, gue bilang still good game. Still a good game, dan itu gue banyak banget dapat komentar orang-orang yang bilang kayak, no, it's not a good game, apa segala pakai marah kan. Terus gue bilang, enggak, menurut gue tetap perjuangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia udah luar biasa, ada di posisi ini aja udah luar biasa banget gitu. Tapi kreativitas itu juga terkait dengan seberapa lo mampu be present. Semakin lo be present, lo tuh energi kreativitas tuh ngalir. Jadi mungkin timnas juga harus latihan present. Beneran. Bener. Baliknya ke situ lagi. Gila. Kadiar tuh lebih ke arah zen ya, gue lihat ya. Karena itu semua ini gak sih? Semua manusia kayak butuh itu gitu. Butuh untuk zen. Betul. Supaya kalau misalnya ada informasi-informasi yang mengguncang gitu kan, yang kayak unpredictable, unexpected, kita tuh udah terbiasa untuk latihan keep calm gitu. Nggak kebawa panik. Gitu. Lebih kayak tenang. Itu penting banget. Termasuk juga kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak gempa gitu kali ya. Nah, ya kan. Nih, soalnya baru aja ada laporan informasi terbaru dari CNBC yang ini ngasih alert dari gempa yang mengguncang Rusia sampai mengancam terjadinya tsunami di Jepang Pasifik. Bahkan sampai 8,7 skala Richter. Oke. Gokil.
Dan ini gue juga baca lanjutannya nih ya, kejadian dan parameter gempa bumi. Jadi hari ini nih jam 6.24 lewat 50 detik ya. Di dekat pesisir timur Kamchatka, Rusia diguncang gempa bumi tektonik. Dan hasil analisis parameter update menunjukkan gempa bumi ini memiliki magnitude itu M8,7 epicenter gempa bumi. 6,87 epicenter ya. Dan gempa bumi terletak di berapa koordinat? Perlu gue baca gak sih ini koordinatnya? 52,51 derajat lintang utara 160,26 derajat bujur timur di kedalaman 18 km. Wow, oke. Dan berdasarkan lokasi epicenter itu dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng pada palung Kuril Kamchatka. Dan gempa bumi ini memiliki mekanisme naik atau thrust fault gitu. Dan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Oke. Jadi berdasarkan laporan PTWC, gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii dan juga Guam gitu. Jadi kalau dari BMKG nambahin lagi kalau gempa itu berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada. Ketinggian tsunami itu kurang dari 0,5 meter, setengah meter ya. Di wilayahnya nih ada di Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong, bagian utara, Jayapura dan Sarmi. Jadi untuk itu ya, untuk masyarakat pesisir di wilayah itu mohon tetap tenang ya dan menjauhi pantai. Sampai saat ini katanya belum ada laporan sih tentang kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi itu. Ini juga laporan yang sama gitu ya, menyebutkan kalau gelombang tsunami setinggi 1 meter diprediksi bakal menghantam Hokkaido di Jepang. Ini adalah pulau utara di Jepang gitu ya, di jam 10 pagi waktu setempat. Dan kemudian akan bergerak lebih jauh lagi ke selatan antara pukul 10.30 dan juga 11.30. Jadi mudah-mudahan nih saudara-saudari kita, keluarga kita, kerabat kita semua yang ada di Jepang, mudah-mudahan bisa ya terhindarkan lah ya dari bencana alam kayak gini nih. Karena buat gue pribadi tuh ngomongin tentang Jepang kan sebenarnya paling sering kena bencana alam kan. Mau itu gempa, tsunami, apa segala. Mudah-mudahan sih terbebas lah gitu, kasihan soalnya, gak tega gue. Iya, amin. Dan kayaknya kalau warga Jepang waktu itu gue sempat nonton di berita-berita gitu ya, ketika ada bencana alam, mereka tuh kayak tenang gitu loh ngadepinnya. Betul. Kayak udah terbiasa waktu itu bencana gempa deh kalau gak salah ya. Gempa, terus mereka kayak udah kayak proses evakuasi segala macam itu tenang gitu mereka ngejalaninnya. Dan itu inspiring banget sih. Mental yang kayak gitu tuh, yang kayaknya emang harus di-build juga ya, apalagi di negara yang emang rawan sama yang namanya gempa. Nah, menurut aku pribadi, tapi bagusnya mereka karena pemerintah juga memfasilitasi kan, pelatihan-pelatihan gempa, apa segala gitu kan. Jadi mereka penanganannya juga jauh lebih tenang, mereka paham, mereka tahu, dan itu sudah dilakukan sejak mereka dini gitu. Beda sama kita yang kadang-kadang, ya ibaratnya nih, kalau misalnya lagi di gedung ada proses evakuasi yang cobaan gitu ya, kalau misalnya ada gempa atau ada kebakaran, itu aja tuh kita suka anggap enteng kan. Kamu pernah ya waktu itu ya Yo? Pernah banget. Terus 2 atau 3 kali. Karena di daerah Tamrin kan. Iya. Gempa. Iya pernah. Gempa tuh sama apa lagi ya? Oh teror ya? Apa sih? Iya bener. Yang mana nih elah. yang bener? Teror Sarina. Oh iya itu. Bom Sarina tuh gue lagi ada. Ya gue ya? Beda lagi. Kalau yang gempa gue di gedung yang lain ada. Gue kena 2-3 kali apa ya. Terus lagi syuting lagi. Dan itu kan gini ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang kalau lagi training-training kayak gitu tuh harusnya sih udah disampaikan dari jauh-jauh hari ya. Itu tuh kayaknya satu timnya lupa. Jadi mereka semua tetap ngadain syuting. Begitu training semuanya harus keluar. Lah kita lagi syuting juga akhirnya bubar dulu syutingnya. Tapi itu another trauma loh ya. Bisa aja loh. Ih menurut lo? Ada gak kayak trauma lo yang sebenarnya tuh emosi lo tuh belum diproses gitu. Dari waktu kejadian itu. Kejadian si ada teror bom dan lo ada di dalam gedung. Oh teror bom itu gue kena. Gue kena mental. Nah. Pada saat itu kebetulan gue lagi punya pacar. Jadi alhamdulillah. Kangen gak sama dia? Enggak. Tapi beneran sampai jadi ribut dan akhirnya jadi putus gara-gara
Jadi waktu itu tuh lagi tapi itu bukan yang teror Sarina, bukan teror bom, tapi waktu itu lagi gue lupa deh ada demo atau apa sehingga Sarina itu ditutup. Nah, udah dikasih tahu kalau besok ada demo karena besokannya gue siaran, jadi akhirnya gue pergi ke Sarinah malamnya untuk taping. Udah bilang udah janjian tuh sama orang kantor bos gue apa segala. Nah, gue minta ditemenin sama teman gue, sahabat gue ada cewek kan. Dah, terus gue siaran, tapping apa segala. Begitu kita selesai, mau pulang gak bisa. Karena itu udah dikepung, ada yang bakar ban apa segala. Mobilnya aja gak bisa keluar. Jadi kita stuck di Sarina, terus gak bisa kemana-mana. Dan ada karyawan-karyawan Sarina juga, kayaknya yang lumayan agak stres, takut gitu. Teriak-teriak. Jadi kayak, mau pulang apa. Jadi makin mencekam dong buat kitanya. Nah, kita tuh udah sengaja diem di mobil karena kita pikir kalau misalnya dibuka kita langsung mau pulang. Tapi nggak bisa juga karena pada saat itu kondisinya kita diminta buat balik lagi ke gedung karena masa udah ada di keliling Sarinah situ. Ya udah kita balik ke gedung. Nah, ternyata ada satu orang akhirnya keluar terus dia bilang gini, "Pak, ke yang jaga di parkiran karena ada polisi, ada macam-macam lah. Pak, orang tua saya tuh ada di Art Hotel depan. Orang tua saya panik banget. Mereka cuma pengen pulang. Jadi boleh gak saya ngeluarin mobil? Yaudah saya balikin lagi ke Art Hotel aja. Cuman muter doang dikit kan. Balik ke Art Hotel. Kalau ada apa-apa saya pulang. Akhirnya diizinin. Nah, kita ngintil di belakangnya. Terus kita bilang kayak, iya Pak, kita keluarganya. Nah, di situ kita langsung balik. Tapi itu pun kita gak balik ke rumah. Kita akhirnya balik ke, karena itu jam 2 apa jam 3 pagi. Di komplek gue tuh udah digembok kan. Jadi akhirnya gue nginep di hotel. Gitu. Rame lah waktu itu karena gue masih punya pasangan. Jadi pasangan gue marah-marah karena lo kenapa lo ngamar gitu. Nah padahal sebenarnya konsepnya tuh bukan ngamar gitu. Dan gue setrauma. Dipikirnya lo ngamar sama sahabat lo itu yang ikut lo. Wah ini seru nih ceritanya ya. Nggak ini ada. Kita akan lanjutkan lagi setelah break. Kita jadi break gak? Jadi. Ya udah makanya tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Pagi-pagi kayak gini tuh mudah-mudahan semua detikers punya kesempatan yang sama untuk bisa sarapan. Karena menurut gue itu adalah hak asasi manusia. Yes. Tapi ada juga sih orang yang gak sarapan. Makan sehari sekali tuh sebenarnya lebih baik sih. Iya sih, bener juga. Ya Dulu gue tipikal kayak gitu, tapi sekarang sejak Detik Pagi mohon izin gak bisa ya. Sorry Atau banget. kalau gue sekarang misalnya sarapan ya berarti makan malamnya gue skip gitu aja sih. Makan malamnya cuil-cuil doang. Maklum karena udah umur ya. Jadi kayak udah lebih harus aware gitu loh sama asupan-asupan. Nah yang aware lagi gak cuman masalah asupan makanan aja di umur tertentu. Tapi sebenarnya zaman sekarang semua umur lah ya harus jaga makanannya. Satu lagi yang harus juga lo jaga adalah ketika lo mau berkegiatan termasuk naik gunung. Wah. Dari kemarin kan lagi ramai banget tuh. Iya. Ya kan? Perkara Gunung Rinjani yang kemudian ada 2 turis yang ya quote unquote gitu ya terjatuh. Nah sekarang katanya ada aturan baru yang akan diberlakukan per Agustus 2025 ini. Oke. Untuk Seperti apa? naik ke Gunung Rinjani ya. Yes, Oke. itu dia. Seperti apa, kayak gimana, tenang. Kita akan menghadirkan ada Mas Sanusi Ardi, reporter dari Detik Bali. Selamat pagi, Mas Sanusi. Selamat pagi Kak Aryo, Kak Andari. Wah, dirimu Selamat ini- pagi Detikers. Dirimu ini bisa langsung naik dong abis ini ya? Gimana Kak? Abis ini bisa langsung naik dong nih ke gunung. Bisa, udah deket kok. Iya kan? Ini ke belakang dirimu gitu kan? Gimana Kak? Ini langsung ke belakang dirimu gitu kan? Ya, ini tepatnya jalur yang biasa dilalui oleh para pendaki begitu sebelum nyampe ke Sembalun Kak. Saya tepatnya posisinya saat ini sedang berada di kantor Taman Nasional Gunung Rinjani, Pos Pesugulan namanya Kak. Itu Oke. Kak Aryo. Wah jadi penasaran nih Mas Sanusi. Mungkin boleh langsung diceritain aja nih apa aja sih poin utama dalam SOP baru pendakian Gunung Rinjani yang katanya mulai berlaku tanggal 11 Agustus 2025 ya. Silakan. Ya Kak Aryo, Kak Andari, saat ini
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Taman Nasional Gunung Rinjani saat ini sedang menyusun begitu standar operasional prosedur atau SOP terbaru terkait dengan pendakian ke Gunung Rinjani. Jadi SOP tersebut pada saat ini masih dalam pembahasan begitu, mulai tanggal 1 Agustus, kemudian nanti deadline-nya untuk pembahasan SOP tersebut nanti tanggal 10 Agustus 2025, begitu Kak Andari, Kak Aryo. Oke. Kurang lebih tuh ada poin-poin apa aja yang kemudian disusun begitu untuk para pendaki yang mau naik ke Gunung Rinjani ini? Untuk poin-poin SOP tersebut saat ini masih dalam pembahasan begitu Kak Aryo. Akan tetapi beberapa masukan kepada TNGR, salah satunya pendaki yang pemula begitu tidak diperkenankan untuk naik ke Gunung Rinjani, itu salah satu akan dibahas dalam SOP tersebut. Begitu Kak Aryo, Kak Andari. Oke, berarti pembahasannya mulai kapan tuh Mas? Yes. Untuk pembahasan SOP sendiri, Pemprov NTB bersama TNGR akan mulai membahasnya mulai tanggal 1 besok, tanggal 1 Agustus besok, begitu. Oke. Tadi kan juga katanya salah satu yang udah mungkin akan dimasukkan ke SOP gitu ya, terkait dengan pendaki pemula nih yang tanpa pengalaman gitu. Ya. Itu dilarang naik. Nah, antisipasinya tuh gimana tuh ya supaya kira-kira orang tuh yang emang terverifikasi gitu kalau emang dia ini emang udah advance gitu, atau dia belum ada pengalaman. Pembagian kategorisasinya nih ya, mana yang pemula, mana yang advance gitu ya. Ya, untuk dari pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri dalam mendeteksi begitu apakah dia pendaki pemula atau tidak, itu akan dilakukan track record lah gitu. Apakah dia akan mengecek jejak digitalnya, apakah untuk mungkin ada sertifikatnya begitu, sudah naik di gunung-gunung di mana saja begitu. Akan tetapi untuk aturan tersebut juga saat ini masih dalam pembahasan begitu Kak Andari, Kak Aryo. Tapi udah ada rencana nggak sih atau deadline tersendiri gitu ya mengenai kapan peraturan ini akan ditetapkan gitu kan, berhubung memang tanggal 1 Agustus akan dimulai rapat untuk SOP ini. Untuk deadline-nya SOP ini akan sampai tanggal 10 Agustus begitu. Jadi ada 10 hari pembahasan SOP tersebut, sehingga penutupan total begitu seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani. Gitu Kak Aryo, Kak Andani. Oke. Kalau mungkin ada tanggapan dari masyarakat lokal gitu kan terkait adanya SOP ini, maksudnya mau dibuatnya SOP ini, mungkin dari mereka juga ada komen atau ada saran gitu? Yang jelas untuk penerapan SOP ataupun penerapan SOP ini tentunya ada pro kontra terkait dengan penerapan SOP ini, tetapi sampai saat ini kami masih belum mendengar begitu adanya kontra ataupun dukungan begitu. Yang jelas maksud dari Taman Nasional Gunung Rinjani menerapkan SOP terbaru ini untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, seperti mendiang Juliana begitu, kemudian ada turis Swiss, turis Belanda yang kemarin terjadi. Itu maksud dari Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengurangi risiko dan kecelakaan yang ada di Gunung Rinjani. Gitu Kak Aryo, Kak Andari. Untuk penyusunan SOP-nya sendiri nih Mas Sanusi nanti akan seperti apa ya? Apakah FGD gitu atau ada pihak-pihak yang terlibat tuh siapa aja gitu di situ? Mungkin ada infonya nih Mas Sanusi. Untuk pihak yang terlibat dalam penyusunan SOP terbaru pendakian ke Gunung Rinjani itu ada tentunya dari pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, kemudian bersama Dinas Pariwisata dan dinas-dinas yang lainnya, bersama juga tim SAR, pihak Basarnas juga begitu. TNI Polri juga semua dilibatkan dalam
penyusunan SOP terbaru ini. Begitu Kak Aryo, Kak Andari. Oke. Tapi aku setuju sih dengan adanya kurang lebih gitu ya disusunnya aturan-aturan SOP untuk para pendaki ini. Sekali lagi kan ini untuk meminimalisir adanya kecelakaan yang terjadi gitu ya. Ditambah lagi supaya orang-orang tuh sadar bahwa tidak semua gunung itu bisa ramah untuk para pemula. Jadi kita juga harus peka nih, kita juga harus banyak nanya, harus banyak cari informasi. Apakah memang gunung-gunung yang kita mau daki itu memang layak untuk kita daki? Jangan sampai kita misalnya pemula tapi naik gunung yang quote unquote ya seolah-olah tuh ada orang yang bilang bisa kok bisa. Ya bisa buat elu karena lu udah sering naik gunung, tapi belum tentu buat gua yang masih anak baru ibaratnya gitu. Betul. Dan kayaknya nanti di SOP baru tuh juga ada pengaturan jumlah guide atau porter gitu ya yang boleh ikut si pendaki. Oh Berapa iya, banyak iya. yang boleh ikut untuk naik gunung. Jadi kayaknya akan dibatasin kuota jumlah pendaki gitu ya Mas Sanusi ya. Atau pendamping kali ya. Jadi Ya. misalnya kayak berapa Ya. orang satu pendamping gitu. Betul. Salah satu SOP terbaru begitu yang masuk dalam pembahasan yaitu terkait dengan pembatasan porter dan guide gitu. Apakah biasanya kalau yang kemarin itu untuk guide-nya menemani 6 orang tamu. Mungkin dalam SOP terbaru yang masih dalam pembahasan ini mungkin minimal 2 atau 3 orang tamu begitu yang akan Dampingi. didampingi Iya. untuk ke Gunung Rinjani. Begitu Kak Aryo, Kak Andini. Oh jadi justru harus kayak satu pendamping itu menjaganya tuh lebih sedikit gitu kan. Jadi Iya. lebih fokus gitu. Betul kan Ya, salah satu yang supaya jadi lebih terkontrol, Lebih terkontrol, begitu. benar, Tamunya oke. entah ketika summit Yes, ataupun yes. ketika turunnya begitu. salah satu kendala Karena kemarin kalau banyak kan ya tidak bisa mengontrol maksimal begitu untuk benar. guide-nya. kan kemarin juga gitu ya Mas Sanusi ya. Salah satu kendalanya adalah karena satu porter ini bawa banyak orang gitu dan gak ada aturan sebelumnya. Jadi ya lo mau bawa sebanyak-banyaknya juga bisa. Nah mungkin dalam satu sisi dia mikirnya oh ya udah makin banyak orang makin untung guanya kan gitu. Tapi di sisi lain ya sebenarnya membahayakan karena dia nggak tahu nih dari rombongan ini apakah semuanya rata bisa naik gunung apa enggak. Mungkin ada Maksudnya dari 10 orang cuma ada 1 orang yang biasa naik gunung, 9-nya enggak. Nah 9-nya ini tertatih-tatih, 1 orangnya lancar. Jadi dia akan bingung nih, gue harus nemenin yang mana. Harus nemenin yang di belakang apa yang di depan, kayak gitu-gitu sih. Oke. Mas, Oke. berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini Gunung Rinjani akan ditutupkah atau masih dibuka seperti biasa? Ya benar sekali untuk tanggal penutupan Gunung Rinjani secara total dari semua jalur pendakian itu akan ditutup total mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus begitu Kak Aryo, Kak Andini. Berarti kalau Bandari. misalnya hari ini atau besok naik ke Gunung Rinjani turun tanggal 1 tuh nggak boleh? Kalau memang sudah kalau naik hari ini untuk turunnya besok ya pasti akan masih diperbolehkan Masih boleh. begitu. Untuk pendakian barunya, untuk pemesanan tiket sebenarnya untuk sejak penutupan yang sebelumnya itu sudah di stop begitu untuk aplikasi Rinjaninya begitu Kak Aryo, Kak Andari. Berarti Supaya masih ada waktu tidak nih. ada pendakian. Gimana lanjut lagi tadi Mas Sanusi, sorry saya potong. Sebenarnya untuk aplikasi Rinjani itu sudah ditutup sebelumnya begitu. Sejak turis dari Belanda itu terjatuh di Gunung Rinjani itu sudah ditutup untuk aplikasi pemesanan tiket Rinjaninya begitu. Oke, jadi ini juga sebagai sosialisasi, mohon pemaklumannya begitu ya. Apabila misalnya ada teman-teman dari para calon pendaki mau naik Gunung Rinjani, tapi ternyata dalam keadaan sekarang mungkin ditunda atau harus ditutup sementara waktu. Ini karena memang untuk kepentingan bersama, pembuatan SOP agar kemudian ke depannya bisa lebih terkontrol lagi. Jangan sampai nanti ada pendaki-pendaki yang kemudian malah menjadi korban begitu ya, malah kemudian celaka gitu, nauzubillah min dzalik. Ini yang kita hindari sebenarnya. Oke, mungkin ada lagi Mas betul Sanusi sekali. yang Puncak Gunung Rinjani itu tidak kemana-mana, mohon bersabar. benar. Setuju, benar. Pikiran kita yang kemana-mana. Puncak Gunung Rinjani mah di situ-situ aja ya. Mas Sanusi ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Untuk penutupan sendiri sebenarnya mendapatkan beberapa penolakan begitu dari porter dan pelaku jasa wisata di Gunung Rinjani begitu. Mereka mengeluhkan terkait dengan sepinya
tamu gitu, terkait dengan mereka akan berdampak langsung secara ekonomi dan penghasilan mereka, begitu Kak Aryo. Iya, ini dapat dipahami begitu ya, karena otomatis mereka akan terdampak. Tapi sekali lagi di sisi lain, ini adalah langkah yang bisa kita lakukan agar menghindari adanya kecelakaan-kecelakaan lainnya sepanjang ke depannya gitu ya, agar tidak ada lagi orang-orang yang nauzubillah jatuh atau ada masalah selama pendakian. Oke, dan semoga setelah SOP-nya jadi gitu ya, ini berlimpahlah rezeki untuk porter dan juga pendamping gitu ya. Berlimpah lebih dari yang kemarin-kemarin bahkan. Amin, Masya Allah. Ya, semakin ramai lah. Gitu, iya betul. Gila, keren banget. Thank you Mas Sanusi untuk informasinya yang disampaikan ya. Terima kasih Kak Andari, Kak Aryo. Sama-sama. Terima kasih Mas Sanusi. Iya. Silakan naik gunung sekarang. Yuk bisa yuk. Yuk. Sembalun yuk. Set, gitu. Besok tapi maksimal ya. Turun. Karena tanggal 1 udah harus tutup. Bener. Iya. Lo pernah naik gunung gak sih? Jujur gak pernah. Karena gue tuh jujur gue anak rumahan lagi. Iya lagi gue juga. Iya kan, gue tuh kalau orang suka nanya kan, gunung atau pantai. Enggak dua-duanya. Karena gue anak rumahan. Nah tapi gue dua-duanya suka sih. Kalau mau ada kesempatan gitu untuk gue bisa kayak diving, terus juga naik gunung, gue mau banget sih. Cuma kan masalah waktunya tuh kan. Asik. Gue liat sibuk banget nih. Yoi, nyuci baju, ya kan ngepel rumah, ngantar jemput anak, luar biasa loh ya. Ya kalau gue dari gue pribadi sih sebenarnya kayak mungkin kalau sekali-kali gue nggak apa-apa, tapi kalau misalnya itu menjadi sebuah hobi, gue belum dulu gitu. Sekali-kali sih nggak apa-apa lah buat naik ke gunung. Makanya dari kemarin tuh ada kameramen kita Bang Jack tuh ngajakin naik gunung. Nah tapi kita tuh tawar menawar karena Bang Jack ini sudah advance gitu ya. Jadi mau naik gunungnya yang untuk advance juga. Trekking aja. Iya, gue ke Papandayan disuruhnya katanya. Biar gitu. bisa pakai ojek online. Atau lu trekking aja lah udah tuh di Curug gitu. Curug. Satu fakta juga, gue tuh gak suka air ya. Jadi jadi gue main ke pantai pun gue gak akan mungkin main ke lautnya. Gue tuh di pantainya udah. Gitu. Gue tuh gak suka air. Lo api lo ya? Gue tuh kucing. Oh, bulu lo senengnya. Iya. Gue senengnya dibayarin apartemen, dibayarin pulsa. Wah. Ini nih biasanya nih ya. Kalau jiwa tante-tante pasti paham nih. Oh si jiwa tante-tante terpanggil kan. Langsung terpanggil. Oh ada nih. Yang minta diasuh seperti ini loh ya. Enggak lah. Tapi pasti makannya banyak tante. Hati-hati ya. Enggak, makannya dikit, Tante ngemil nih banyak. Tapi ngomongin tentang masalah bokek. Lo biasanya lo tuh pernah punya rekening yang gak lo sentuh buat nabung gitu gak sih? Ada lagi. Cile, berapa banyak sih kalau boleh tahu? 0,5 rupiah. Berapa banyak tabungan yang lo punya? Jadi gini, di rekening itu dulu tuh gue kerja di sebuah kantor radio lah ya. Nah terus waktu itu di transfer tuh ke rekening itu. Ke rekening bank itu. Nah tapi gue udah punya satu rekening bank lain yang selalu gue pakai. Jadi yang itu tuh buat kayak kalau gajian. Cuma mau gue tutup kan sayang gitu. Tapi akhirnya ya udah jarang gue sentuh. Terakhir sih, iya makanya kan. Ini tabungannya kan? Iya, terakhir ya udah. Gue nggak tahu tuh kapan tuh gue pernah ngambil duit dari situ ya. Emang kenapa sih lo nanya? Hati-hati guys, hati-hati. Kalau lo punya tabungan, lo jarang sentuh tabungan, lo jarang bertransaksi dari rekening tersebut karena katanya ini bisa diambil alih. Wah. Serius. Jadi semalam gue bahkan gitu sih? Itu dia. Bahkan semalam gue ngeliat postingannya dari Hotman Paris. Apa katanya? Beliau mengomentari mengenai aturan baru yang katanya bakal dibikin gitu ya dari PPATK. Jadi kan rame tuh katanya kalau misalnya nganggur 3 bulan rekening lo itu bakal langsung diblokir sama
PPATK. Oke. Nah, Bang Hotman sendiri bilang kayak kenapa yang kayak gini-gini harus diurus? Karena banyak banget orang-orang yang misalnya ada orang tua nih yang ditransfer sama anaknya, kemudian gak digunakan sama dia. Ya kalau misalnya diblokir ntar susah lagi gitu. Iya dong, kita mesti ke banknya juga. Bener. Gitu kan untuk ngebuka blokiran segala macam. Itu dia makanya. Nah ini Oke. kita mungkin sedikit ngebahas gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa aware dan jangan sampai nanti malah kena batunya. Kalau dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang akan memblokir rekening dorman atau rekening bank yang tidak digunakan buat transaksi selama 3 bulan lebih. Ini pemblokirannya bakalan dilakukan karena ditemukan rekening yang disalahgunakan. Jadi katanya sih rekening dorman ini biasanya dinyatakan tidak aktif kalau tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Ini sebenarnya tergantung dari kebijakan pihak banknya. Nah, PPATK sendiri tetap melakukan pemblokiran walaupun ada sejumlah uang di rekening bank nasabah yang sudah lama tidak aktif. Uang nasabahnya dipastikan gak hilang dan aman sebenarnya sama pemblokirannya. Nasabah tuh bisa ngajuin keberatan dengan ngisi formulir dan kemudian nunggu hasil pendalaman dari pihak PPATK dan juga bank. Estimasinya kurang lebih sekitar 5 hari kerja lah ya dan bisa diperpanjang 20 hari kerja. Ini tergantung dari kelengkapan dan juga kesesuaian data serta hasil penilaian PPATK dan juga banknya. Pemberhentian dari transaksi ini juga bagian dari pemberitahuan terhadap nasabah, ahli waris, atau perusahaan kalau memang rekening tersebut tuh masih tercatat aktif walaupun udah lama nggak dipakai gitu katanya. Wow, dan katanya sih rekening dormant atau rekening bank yang nggak digunakan untuk transaksi selama 3 bulan ya. Ini kan kayak gue tadi aja gue langsung mikir 3 bulan tuh cepet banget loh. Gue aja tuh kayak terakhir maksudnya megang tuh kartu ATM-nya untuk kayak ngambil uang langsung gitu. Itu tuh mungkin kayak udah setengah tahun lalu kali. 3 bulan tuh kecepetan gak sih? Dan gue yakin juga banyak orang yang berpikiran sama gue gitu. Tapi uangnya bakal hilang gak? Nah itu dia, saldo di rekening apakah langsung hilang? Tenang, katanya dana nasabah tetap aman dan tidak hilang. Itu yang dikatakan oleh pihak PPATK di akun resmi Instagramnya. Rekening nganggur diblokir sementara karena ditemukan adanya penyalahgunaan jual beli rekening atau tindak pidana pencucian. Rekening tabungan, giro, atau rupiah falas biasanya dinyatakan tidak aktif kalau tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam jangka waktu 3 bulan hingga 12 bulan. Tergantung pada kebijakan bank masing-masing. Nah nasabah katanya bisa langsung, sekali lagi tadi yang Aryo udah bilang, yang mengajukan keberatan dengan mengisi formulir dan menunggu hasil pendalaman dari pihak PPATK dan juga bank. Nah pembekuan transaksi ini juga bagian dari pemberitahuan terhadap nasabah, ahli waris, atau perusahaan kalau rekening tersebut masih tercatat aktif meskipun lama tidak digunakan. Gitu. Nah ini juga kan kemudian jadi banyak pembahasan dan pertanyaan gitu ya, buat apa dan ngapain. Ngerti sih, ini sebenarnya untuk menahan adanya tindak kecurangan lah, kayak ya misalnya saya korupsi atau penyalahgunaan dari rekening tersebut. Tapi kan ya mungkin ada cara lain selain cara ini, karena ya balik lagi 3 bulan tuh waktu yang cepat loh. Kadang-kadang tuh ada tabungan-tabungan yang kita pakai sengaja buat nabung. Jadi nggak kita otak-atik tuh, iya nggak sih? Yang mencurigakan itu kan biasanya kalau misalnya kita punya rekening nih, terus kita nggak transaksi di situ, cuma ada dana masuk dan sekaligus gede. Nah itu kan biasanya mencurigakan kan? Iya juga sih. Kayak misal nggak pernah dipakai, ini tiba-tiba ada 1 M gitu masuk ke situ. Nah tapi kalau misalnya ada 1 M masuk ke situ tuh bentuknya transaksi kan? Jadi harusnya nggak akan Oh iya deh. Ngerti nggak? Terus kalau misalnya, nah tergantung jumlahnya sih. Kalau misalnya udah cuma 300.000 diblokir. Nah itu benar kan berarti kan? Secara konsep adalah jumlahnya ya. Memang harusnya ada beberapa aturan lainnya yang diterapkan, nggak bisa dipukul rata semuanya gitu loh, ya gak sih? Benar-benar. Ini soalnya kalau dari teman-teman mungkin bertanya, status dorman tuh gimana sih gitu ya? Jadi dorman ini tuh istilah yang memang dipakai buat menyebutkan kalau rekening banknya nggak aktif atau nggak mengalami aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan dari banknya masing-masing. Nah, kalau misalnya ditanya gitu, kok bisa terjadi dorman? Ya bisa aja kalau memang tidak dipakai lama sama para pemilik, mau disengaja ataupun tidak. Nah ini tuh soalnya sekali lagi beresiko untuk
bisa disalahgunakan. Terutama penguasaannya udah beralih ke pihak lain tanpa sepengetahuan nasabah. Jadi perlu dicatat juga kalau dorman ini adalah status administratif, bukan sanksi ya. Jadi nomor rekeningnya dengan status ini tuh bakal dapat perhatian khusus dari lembaga pengawas karena ada potensi celah untuk penyalahgunaan di dalamnya. Ya kalau dicari secara harfiah sih, dorman itu sendiri tuh artinya dalam bahasa Inggris tuh tidur alias nggak aktif gitu. Kayak, itu aku dorman gitu. Itu Enggak, maksudnya tabungan aku, tabungan aku dorman gitu misalnya. Kalau misalnya konteksnya perbankan, istilah itu dipakai buat menandai rekeningnya tidak menunjukkan aktivitas atau tertidur dalam periode tertentu. Begitar. Dan ternyata emang banyak yang kayak ngerasa apa ya yang dilakukan PPATK nih adalah sesuatu yang kayaknya nggak penting deh gitu. Iya. Ngapain sih lo kayak gini? Ini salah satunya ya seorang legislator nih yang bilang jangan sensasi gitu ketika mendengar ada aturan baru ini yang PPATK blokir rekening nganggur 3 bulan. Jadi anggota Komisi Ketiga DPR RI Nasir Jamil menanggapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang bakal memblokir rekening ini yang tak digunakan ya selama 3 bulan. Katanya gini, jadi justru negara harus melindungi harta orang itu. Jadi kecuali harta itu ada kaitannya dengan kejahatan. Yaitu kalau nggak ada kaitannya dengan kejahatan ya ada masalah apa sehingga kemudian kok uangnya diblokir dan sebagainya gitu. Jadi emang Pak Nasir ini juga komentarnya tuh kalau emang digunakan untuk tindak kejahatan ya baru dia diblokir. Tapi kalau enggak ya kenapa gitu kan. Nah, jika ada rekam kejahatan rekening yang diblokir hal itu tak menjadi masalah. Tapi banyak juga nih masyarakat yang sering nyimpen uang di bank untuk keperluan di hari mendatang. Gitu. Iya tapi gue ngerti juga dari pihak PPATK tuh bakal susah buat mendeteksi ini buat kejahatan atau enggak, ya enggak? Jadi akhirnya mungkin PPATK juga mukul rata ya udah deh semuanya aja. Yang 3 bulan lu tidur alias dorman kita blokir. Ya gue setuju banget sama pernyataannya Pak Nasir. Iya bener sih Pak, aku juga setuju. Kalau emang ada indikasi tindak kejahatan di dalamnya boleh tuh diblokir. Cuman ya susah gak sih? Lu kebayang gak satu orang aja lihat saya punya 2 atau 3 rekening. Aku aja pribadi punya. Coba berapa? 2. Cuma punya 2 ya. Tapi kalau kita ada 2 juta penduduk misalnya, berarti kan total ada 4 juta rekening. Susah banget buat mantaunya. Dan Pak Nasir juga bilang harus ada penjelasan detail lah terkait bentuk transaksi dalam rekening yang akan diblokir. Dia menilai kebijakan PPATK membingungkan dan semestinya ditinjau ulang gitu. Ya kita doakan aja mudah-mudahan memang ada regulasi yang bisa diterapkan gitu ya. Untuk memilih dan memilah mana rekening-rekening yang kemudian terindikasi melakukan kejahatan. Mana rekening-rekening yang memang digunakan untuk nabung biasa aja. Yang kayak tadi kan dari bilang misalnya kayak ya kalau cuma 300.000 masa lu blokir juga. Lu ke banknya aja udah bayar berapa. Bolak-balik ke banknya aja udah 100.000 lebih. Iya kan. Nah, apalagi banknya itu udah di luar kota lagi. Enggak Kak, jadi luar kota tuh gimana sih? Bang Jateng, apa gimana? Bang Bali, apa gimana? Cabang pas lagi bukanya. Nggak gini Kak, zaman sekarang tuh semua udah digitalisasi ya Kak. Jadi kayak gue tabungan gue tuh di Bandung. Sebenarnya gue bisa ngurus dari mana aja Kak, bener deh. Tapi ngebuka blokiran tuh kadang harus langsung datang tahu. Nah, jadi sekarang itu beneran udah digitalisasi Kak. Jadi kalau banknya aku ya, nanti kita ngomongin bank aku ya. Karena kan bank aku tuh bank Mega kan. Bener. Trans soalnya gitu. Jadi udah jaringannya tuh udah di mana-mana gitu. Jadi kalau misalnya gue bikinnya di Bandung nih, tapi mau gue urusin di Jakarta, ya nggak apa-apa karena si muka kita, face recognition ya semuanya tuh udah ada gitu. Wow, katanya. Buat yang belum buka tabungan di Bank Mega, buka sekarang. Itu dia. Supaya bisa dari mana-mana tuh ya untuk kayak pelaporan dan segala macemnya gitu. Atau kalau kamu gak punya waktu, tenang aja. Kamu bisa buka langsung via digital pakai Bank Alo. Wow. Yuk teman-teman Alo dan Mbak Mega silahkan masukkan ke Detik Pagi. Yeay, ini dia host seumur hidup nih ya. Luar biasa kontrak seumur hidup. Kontrak Sama mati. nih kayak rasa cinta kita ke Brigadir Ade ini juga sepanjang masa loh ya. Dia ibu apa gimana? Kasih ibu sepanjang masa. Gak Karena gitu. wajahnya Brigadir Ade tuh menyemangati pagi hari kita semua loh. Makanya nih kita harus kontak dia lagi. Iya dong. Selamat pagi Brigadir Ade. Yay, hello. Selamat pagi Aryo dan Andari. Brigadir Ade, aku mau sombong. Hari ini aku
punya nasi goreng oxtail. Kak Andari lihat. Dia kayak, gue udah makan tadi. Lu tau gak jawabannya cuma gini, oke. Kayak gue gak peduli juga sih. Aku ada salad dong. Iya. Gitu. Harus banget makan salad nih. Kalau aku makan sop daging masih aman. Iya, kata dia gitu. Lu percuma makan salad, aku makan apa aja tetap segini. Brigadir Ade, luar biasa nih. Aduh, wajahnya ya. Benar-benar membuat kita tuh jadi kayak pengen tahu keadaan lalu lintas. Gak ada hubungannya Memunah, dengerin ya. Wajahnya dia malah lalu lintas. Wajah dia macet, apa gimana sih? Kesel banget. Emosi. Wajahnya penuh gitu, padat rasa cintanya. Oh enggak, karena wajahnya tuh kecil banget ya kan. Jadi kayaknya tuh kesannya penuh banget. Padahal sebenarnya karena emang dia proporsional ala Korea aja. Oh, penuh tadi maksud gue penuh rasa cinta gitu loh. Bisa. Cinta kasih dalam menyampaikan kondisi lalu lintas. Kalau kata aku ya, kalau aku jadi Brigadir Ade, mungkin aku akan berkarir di K-drama ya. Aku akan jadi aktris tapi di Korea ya. Akan alih profesi gak sih Brigadir Ade? Nggak kepikiran sih. Gini, Kak Andari, aku cuma mau kasih tahu aja. Kalau mau nanya itu pun gak lagi sekarang, kan bosnya juga pasti nonton. Kalau lu mau nanya, kira-kira Brigadir Ade mau ganti profesi gak? Ya gak on air. Kagak gitu cara mainnya. Dia pasti akan jawab, enggak. Enggak, maksudnya jadi bintang film gitu karena mukanya cakep. Iya tetap aja, enggak di on air. Nggak bisa Dia acting nggak kayaknya Ya deh. udah deh kalau gitu lanjut aja Brigadir Ade, silakan bagaimana kondisi lalu lintas pagi ini. Baik, terima kasih Arya dan Andari. Selamat pagi Detikers. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dapat kita lihat bersama dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, begitupun di jalur tol dalam kota terutama yang akan menuju ke arah Semanggi. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama yang melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau padat, namun dari jalur tol dalam kota dari kedua arahnya justru terpantau kondusif lancar. Dan meskipun di jalur arteri terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pos Lantas Ledeng, Bandung. Arus lalu lintas dari arah Lembang yang akan menuju ke arah Setiabudi terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Lembang yang akan menuju ke arah Jalan Siasan Bajuri. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju ke arah jalan alternatif Purwodadi atau Grobogan. Arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar dari berbagai arahnya dan kecepatan kendaraan di kawasan ini pun dapat melaju dengan kecepatan normal meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali pada rekan di studio. Terima kasih Brigadir Ade atas laporannya. Brigadir Ade, aku mau pamer. Jadi Kak Andari ini adalah orang yang aku kenal dari sejak bertahun-tahun yang lalu. Terus udah lama banget gak ketemu, baru ketemu lagi hari ini. Iya betul, jadi kita kayak temu rindu ya, temu kangen. Temu rindu gak tuh gue lihat? Sama kayak Brigadir Ade juga kayak kenal udah 3 tahun, baru ketemu kemarin datang ke kantornya. Nah katanya Brigadir Ade akan main ke kantor kita juga, ke studio baru kita. Yeay, let's
let's go Brigadir Ade. Aku juga udah beberapa kali nih ya ngobrol, pengen langsung ketemu supaya bisa lebih nular kecantikannya. At this moment dia cuma senyum-senyum karena dalam hati dia nggak ada gue ngomong gitu, nggak ada janjian-janjian itu. Cuman ya tentu aku akan tipikalnya bakal. Insya Allah. Nah, thank you so much ya Brigadir Ade. Atur nuhun pisan, Hanupis. See you again. Manggati Payus. Terima kasih. Salam buat Selamat teman-teman bertugas NTMC semua. Polri ya. Terima kasih banyak kemarin. Bye. Oke lah kalau gitu kita juga akan segera kembali lagi Detikers. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Duh, emang kadang-kadang tuh yang namanya ide bisa datang dari mana aja ya. Iya. Bahkan ada ide dari tim kita. Penampilan hari ini tuh biar beda-beda, kayak transitionnya tuh bisa bebas mau pakai apa aja gitu. Oke, biar lebih kreatif. Enggak, ini bukan lu gak pakai CapCut kan? Lu jangan ngadi-ngadi ya. Kesal banget gue liat ya, astagfirullahaladzim. Gak apa-apa sih, biarlah mereka berkreasi dong Aryo. Lu gak boleh menghambat kreativitas orang. Gak bisa jadi trauma buat gue. Trauma karena lo takut kalah kreatif gitu? Bukan, karena kadang-kadang idenya tuh suka terlalu berlebihan, terlalu kreatif tau gak lo? Mengguncang, mengagetkan, bikin syok ya. Ya misalnya kayak ada ide-ide, aku mau bangun kantor desa gitu. Tapi ngeluarinnya MM-an, kan rasanya kayak ide lu juga terlalu kreatif gitu. Wow. Sabar, jangan ngegas. Halo, sepertinya. Untuk lebih jelasnya sebenarnya ada apa sih sampai keluar MM-an bikin kantor baru gitu ya. Langsung kita terhubung dengan Mas Ambrosius Ardin. Bro. Iya, selamat pagi Aryo dan Andari. Selamat pagi bro. Iya, pagi. Bentar dulu, Ya. Ini di belakangnya ini kantor desanya. Iya, ini kantor desa yang sedang dibangun, yang lagi viral ini ya. Buset, berapa M sih bro? Anggaran sih 1,1 M ya. 1,1 M. 1,1 M, keren. Ini lebih tepatnya Kades dari Labuan Bajo ya, Kepala Desa Labuan Bajo yang membangun kantor desa sebesar 1,1 M rupiah. Silakan penjelasan lebih lengkapnya Bro Ambro. Ya, selamat pagi Aryo dan Andari dan Detikers di seluruh Indonesia. Jadi hari ini saya berada di depan kantor Kepala Desa Batu Cermin ya, kantor desa Batu Cermin di Kota Labuan Bajo. Kantor desa ini sedang dibangun, jadi viral di media sosial beberapa hari terakhir ini karena dibangun menggunakan dana pribadi kepala desanya. Jadi Kepala Desa Batu Cermin ini bernama Marianus Yono Jenahu. Dia merogoh kocek sendiri 1 miliar 100 juta lebih lah gitu ya, untuk membangun kantor desa ini yang berada di pusat Kota Labuan Bajo. Kira-kira begitu Aryo dan Andari. Bentar, berarti ini pakai dana pribadi nih? Ya, dia pakai dana pribadi, jadi banyak pihak yang bertanya-tanya bagaimana sumber dananya begitu kan. Jawabannya? Ya, memang kepala desa ini profilnya dia memang berlatar belakang pengusaha ya, pengusaha hotel di Labuan Bajo ya. Jadi dia menyisihkan sebagian keuntungan hotel ini untuk membangun kantor desanya yang lebih representatif. Oke. Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa Kades Batu Cermin ini harus membangun kantor desa yang baru ini. Pertama, kantor desa yang ada sekarang ini kondisinya sudah tidak layak ya, sudah tidak representatif lagi sebagai sebuah kantor desa di ibu kota kabupaten ini. Dari pemerintahan desa Batu Cermin pun saat ini mereka menggunakan bangunan milik BUMDes sebagai kantor desa. Jadi kantor desa lama mereka sudah tidak bisa gunakan gitu. Oke. Mereka memanfaatkan bangunan BUMDes yang saya amati kondisinya juga tidak layak sebenarnya untuk menjadi kantor desa ya. Mereka memanfaatkan halaman untuk tempat pelayanan ke masyarakat. Mereka membuat tenda gitu kan. Jadi bukan lagi di dalam ruangan. Jadi
terdorong oleh kondisi inilah Kades Batu Cermin sekarang membangun kantor desa yang baru, dan karena keterbatasan anggaran dia harus merogoh kocek sendiri untuk membangun kantor desa ini. Oke, wah berarti emang harus dibangun sih kalau kayak gitu ya. Iya, Untuk iya. punya kantor yang lebih layak gitu. Tapi bisa sampai ngeluarin dana 1,1 M, ini kira-kira bangunannya itu seperti apa sih sejauh ini yang bisa dipantau, Bro Ambro? Ya, sebelum ke situ Bung Aryo dan Andari, saya harus jelaskan bahwa kenapa sih kepala desanya harus menggunakan uang pribadi ya, begitu kan? Boleh. Saya akan bertanya, kan ada anggaran dana desa begitu kan? Iya. Jadi penjelasan Kades Batu Cermin bahwa anggaran desa setiap tahun itu tidak cukup untuk membangun kantor desa ya. Apalagi alokasi penggunaan dana desa itu sudah diatur ya. 60% itu sudah ditentukan dari pusat yang tidak bisa lagi diutak-atik oleh kepala desa penggunaan itu 60%. Lalu kemudian 40%-nya itu dialokasikan untuk membangun infrastruktur. Jadi tidak ada lagi anggaran untuk membangun kantor desa ini sejak dia menjabat dari tahun 2023. Nah, kemungkinannya adalah pendanaan itu bersumber dari pendapatan lain seperti CSR ataukah hibah begitu kan. Nah, kepala desa ini masuk ke situ dia menyumbangkan dana pribadinya sebagai hibah untuk pembangunan kantor desa ini begitu. Ini kan sebenarnya ya, bro, ini kan sebenarnya kalau dilihat berarti positif banget gitu ya. Ada orang gitu ya yang menjadi kepala desa dan kemudian beliau ini mau menyumbangkan sebagian dari dananya yang dia miliki untuk membangun kantor kepala desa ini. Nah, tapi betul, bro, yang udah nih bro Ambro, biasanya begitu misalnya sudah tidak lagi menjadi kepala desa, maka suka ada ya kontradiktif lah gitu ya. Misalnya kayak, ini kan gue yang bangun, gue harus jadi kepala desa lagi misalnya ke arah sana. Atau mungkin bisa jadi juga kayak ya gimana lagi dong, ini gue ambil aja deh kantornya, bikin lagi yang baru deh, ini kan dari dana gue gitu. Iya, ini dia konsepnya dia dihibahkan gitu. Jadi uangnya itu dihibahkan, jadi penerimaan desa itu sebagai hibah untuk membangun kantor desa ini begitu. Oke. Ya. Tapi itu boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu ya, hibah untuk ke kantor kepala desa gitu? Boleh, karena balik lagi kalau misalnya bentuknya hibah atau misalnya CSR tadi kan, atau enggak sponsorship gitu, itu tuh sebenarnya boleh-boleh aja untuk bangun dana desa. Tapi kan dia masuk ke pendapatan desa ya, kemudian dialokasikan untuk pembangunan kantor desa. Iya, yang kita takutin tuh after effect-nya gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah dinyatakan, oh gue ikhlas untuk menyumbangkan dananya, ya nggak apa-apa juga. Yang kita takutin kan adalah takutnya ngambil misalnya dari dana-dana APBD misalnya, maksudnya dari dana lainnya, kemudian dijadiin kantor dengan harga 1,1 M ini. Karena kalau dilihat tadi dari video-videonya tuh quote unquote lumayan mewah kelihatannya ya, Bro Ambro ya. Iya betul ya. Jadi Bung Aryo dan Andre ini memang kantor desa ini kalau desain yang kita sudah dapat, lalu kemudian kondisinya sekarang ini memang dirancang begitu mewah ya. Kalau kita amati bahwa kantor desa ini dibangun di lahan ukurannya sekitar 17 kali 20 meter ya begitu ya. Jadi di depan tuh ya ada aula pertemuannya, lalu kalau kita amati di bagian depan itu ada pilar ya, ada 5 pilar gitu kan, yang besar seperti di istana begitu ya. Jadi konsepnya nanti akan dicat putih ini kantor desa seluruhnya begitu. Luar biasa. Kayak istana-istana di Athena gitu. Wow. Putih-putih ya kan, ada tiang-tiangnya, pilar-pilarnya. tiang ini lagi. Udah berapa persen sih pembangunannya nih, Bro? Pembangunan sudah 60% ya. Jadi kepala desanya menargetkan pembangunan kantor desa ini selesai dalam waktu 3 pekan ke depan, ditargetkan selesai ya. Udah mulai rampung begitu ya pembangunannya. Oke. Dan Aryo dan Andari perlu saya informasikan, di belakang saya ini kan ada papan informasi pembangunan kantor desa ini ya. Ini kalau terlihat sepintas kan seperti papan informasi proyek pada umumnya ya. Di sini juga terlihat seperti siapa pelaksananya, nama kegiatan apa segala macam. Nah, yang menarik di sini adalah sumber dananya disebutkan sebagai dana pribadi ya, bukan dari APBD desa atau apa begitu kan. Itu menarik gitu. Iya, tadi juga pas dilihat gitu ya dari videonya di shoot, aku pas baca dana pribadi. Oh, tapi menarik sih. Iya. Berarti lain dari yang lain. Ya, benar, berarti dia benar-benar setransparan itu, se-open itu untuk ngasih tahu kalau ini dari dana gue ya, gitu.
gitu. Iya betul. Oke, nah terus sejauh ini berarti untuk pelayanan administrasinya itu dipindahkan kemana nih sementara nih pas lagi pembangunan? Sementara mereka ini kan menggunakan gedung BUMDes ya, BUMDes. Ya, mereka menggunakan itu sebagai kantor desa begitu. Mereka memanfaatkan. Tapi memang kondisinya juga tidak representatif ya untuk jadi kantor desa juga begitu. Jadi pembangunan kantor desa yang baru ini memang mendesak untuk kepentingan masyarakat di desa Batu Cermin ini. Begitu. Lalu Aryo dan Andre perlu juga diinformasikan bahwa hal lain yang disampaikan oleh kepala desa ini, kenapa dia harus membangun kantor desa yang baru dengan desain yang cukup mewah ini, rela merogoh kocek ini. Dia ingin ada di ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, di kota Labuan Bajo ini, dia ingin ada satu kantor desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan di negeri ini ya. Dia punya kantor desa yang cukup representatif yang ada di ibu kota kabupaten ini begitu. Oke, ya setuju sih, apalagi kan Labuan Bajo ini sekarang jadi daerah pariwisata yang kayaknya Betul, tuh ya. wah banget gitu. Kalau udah ke Labuan Bajo tuh rasanya kayak wih ada satu achievement lah gitu ya kalau udah berangkat ke sana. Jadi representatifnya juga harus sesuai gitu kan sama rasanya orang kalau lagi liburan ke Labuan Bajo gitu. Iya, bahkan dari Injernie sendiri sudah mengungkapkan kan bahwa Labuan Bajo itu merupakan salah satu dari 5 top priority untuk daerah destinasi wisata di Indonesia gitu. Iya. Oke. Di kantor desa ini lokasinya Aryo dan lokasinya dekat dengan Gua Batu Cermin ya, salah satu destinasi wisata di Labuan Bajo ya. Jadi sekitar berapa menit saja dari sini. Jadi nanti kalau Aryo Andri berkunjung ke Labuan Bajo, ke Gua Batu Cermin, bisa samperin deh ke kantor desa ini. Nanti berarti harus nunggu 3 minggu lagi ya, karena kan tadi kata Bro Amro 3 minggu lagi estimasi baru selesai. Iya, ditargetkan selesai 3 minggu lagi. Iya, karena tadi dari papan itu juga disebutkan 120 hari kerja katanya untuk pengerjaannya sendiri. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan cepat menjadi, cepat selesai gitu ya. Dan kemudian juga para instansi dari kepala desa dan juga anggota dan juga staf lainnya bisa segera menempati dari kantor kepala desa ini dan bisa membantu masyarakat dengan lebih nyaman dan aman. Oke, wah seru juga nih. Jadi kantor yang baru ini bisa jadi tujuan wisata juga ya. Selain mungkin Pulau Padar, Pulau Komodo, bisa mampir nih ke kantor kepala desa di sana ya. Mau ke Gua Cermin? Jangan lupa mampir ke kantor kepala desa gitu. Di Batu Cermin. Ada informasi tambahan mungkin Bro Ambro? Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pembangunan kantor desa Batu Cermin ini, Bung Aryo dan Andari ya. Siap, Bro Ambro, terima kasih banyak Bro Ambro. Thank you Bro Ambro. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wah boleh nih ya Pak Kades, kalau misalnya itu udah jadi dan masih ada dana lebih, saya juga mau bikin kantor Pak. Siapa tahu Bapak mau pakai dana pribadi Bapak juga untuk bantu kantor saya. Duh, agak ada ngelunjak-ngelunjaknya. Namanya usaha ya kan, siapa tahu gitu. Iya, boleh silahkan, tapi ya takutnya nanti kan gak semua orang tuh mau memberikan segala sesuatu dengan begitu saja ya. Kadang suka ada timbal baliknya gitu. Itu perlu diperhatikan ya. Iya, kantor apa aja belum tahu juga Pak, mau bisnis apa aja juga belum tahu. Namanya juga masih rancang-rancang ya kan. Rancang-rancang juga nih kira-kira kapan ini mau dimakan ya? Di Jakarta tuh banyak loh yang kayak gitu loh. Apa tuh? Banyak orang-orang yang kemudian kita gak tahu kerjaannya apa, tapi ya kadang-kadang bawa tas mahal, mobil mewah, keluar pergi ke kantor. Iya. Tapi kalau ditanya kerjanya apa? Kantoran. Tapi kantor apa? Iya kantoran aja. Banyak kayak gitu. Sambil makan salad gitu. Kamu nyindir. Iya bener. Pas gue liat-liat, lah itu mah lu. Gak deng. Maksudnya banyak di kota-kota besar seperti itu. Itu perlu dicurigai itu ya. Itu mungkin rekeningnya dorman kali ya. tidur, bener. Harus diblokir tuh rekeningnya tuh. Tapi kemarin tuh ya kan dari ini tuh lagi rame juga tentang pemberitaan. Tau gak sih ada diplomat Kemlu yang kemarin meninggal dunia? Oh iya. Yang katanya karena burn out gitu kan, terus dia akhirnya jadi menghabiskan sisa hidupnya. Pihak kepolisian kan bilang untuk pemeriksaan forensik sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Kemarin itu udah keluar sebenarnya. Nah mungkin kita sedikit update gitu ya. Dari diplomat Kementerian Luar Negeri Kemlu ADP inisialnya. Berumur 39 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi wajah dililit oleh lakban
Polisi sudah mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap riwayat digital pada perangkat seluler dari ADP. Pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan riwayat device. Aktif pertama itu 29 Juli 2019, kemudian digunakan komunikasi 20 September 2022. Ini disampaikan langsung oleh anggota tim Ditresiber Polda Metro, Ibda Saji Purwanto dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Beliau menyampaikan ada riwayat pengiriman email yang digunakan pengguna handphone ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang dengan perasaan putus asa dan dapat menyebabkan bunuh diri. Dia menyatakan email yang satu ini pertama kali dikirimkan di tahun 2013. Jadi katanya kami menemukan sebanyak 2 segmen. Segmen pertama itu tahun 2013 di tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 20 Juli 2013. Di situ saya sudah sampaikan ke penyidik yang menangani, pada intinya adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri. Kemudian dia juga menyebutkan ada juga email yang dikirimkan di tahun 2021, which is beberapa tahun setelahnya. Email ini berisi hal yang sama, yaitu keinginan untuk bunuh diri. Kemudian di segmen tahun 2021 dimulai dari 24 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021 sebanyak 9 segmen. Pengiriman 9 segmen ini intinya adalah sama, ada niatan untuk yang semakin kuat ya untuk melakukan bunuh diri karena problem yang dihadapi. Wow, ini lanjut lagi nih ya dari APSI4 atau Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia mengungkapkan kondisi psikologis diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini ADP sebelum tewas terlilit lakban di Kos Menteng, Jakarta Pusat. Korban disebut mengalami kondisi burnout. Ini yang tadi aku sempat sampaikan ya terkait urusan pekerjaan. Peran tersebut menuntut empati yang tinggi katanya. Kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial. Yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue, atau kelelahan kepedulian. Terus menerus terpapar dalam pengalaman penderitaan dan juga trauma. Ini kata Ketua Umum APSI4, Nathanael E.J. Sumampo. Dan di masa akhir sebelum tewas, korban memiliki tugas yang mulia, termasuk memastikan perlindungan WNI di luar negeri. Nathanael mengatakan tugas tersebut berdampak pada kondisi psikologis korban. Beliau memikul berbagai tanggung jawab, mengerjakan tugas profesional sekaligus peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, rescuer atau penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis. Memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri, tambahnya gitu. Dan walaupun demikian terungkap bahwa diplomat ADP ini sulit mengekspresikan emosi negatif. Jadi memang ada dugaan ini ya bunuh diri karena burnout terkait pekerjaannya gitu. Iya, nah ini juga semakin kemana-mana gitu ya. Tapi pemberitaan terbaru disebutkan katanya sih memang diduga tewas ini tanpa ada keterlibatan orang lain. Emang sempat terlihat juga ADP ini sempat memanjat dinding rooftop kantor Kemlu sampai berujung ada memar pada tangannya. Ini diungkapkan langsung juga oleh Dokter Forensik RSCM Yoga Tohijiwa dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya hari Selasa kemarin. Yoga awalnya menjelaskan beda memar dan juga lebam. Dia mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan ada memar di sejumlah bagian tubuh ADP mulai dari kelopak mata hingga tangan. Nah, dia menyebutkan penyebab memar ini telah dibahas dalam gelar perkara. Dan hasilnya diketahui ADP ini sempat memanjat dinding rooftop Kemlu gitu ya sampai dengan membuat tangannya ini memar. Untuk apakah itu dilakukan secara self-harm atau menyakiti diri sendiri, ini tuh berdasarkan hasil gelar perkara kemarin diinformasikan oleh penyidik bahwa adanya pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya ya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat tembok. Nah, yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan. Dia juga menjelaskan kalau perkiraan waktu kematian ADP ini di sekitar 2-8 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Juli pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Polda Metro Jaya akhirnya mengungkapkan teka-teki penyebab kematian diplomat muda Kemlu dengan kondisi wajah terlilit lakban di Kos Menteng. Dari hasil penyelidikan dinyatakan tewas tanpa ada keterlibatan orang lain. Oke, selanjutnya juga polisi membeberkan arah lilitan lakban warna kuning pada wajah diplomat muda Kemlu ini ya, Arya Daru Pangayunan alias ADP. Terkait arah lilitan ini, lilitan itu dari sini ke dari kiri dari kanan ke kiri, sisi kanan ke kiri. Jadi arahnya berhenti di leher kiri. Itu kata Direktur Reskrimun Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Wira turut mengungkapkan lakban warna kuning pada wajah Arya tersebut tidak terpotong atau terputus pada bagian ujungnya. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, tim gabungan
Satreskrimum ya Polda Metro Jaya, polisi memastikan Arya meninggal dunia bukan karena aksi pembunuhan atau tindak pidana, namun karena mati lemas dan tidak ada peristiwa pidana. Dan hal tersebut berdasarkan hasil autopsi forensik dan sejumlah pemeriksaan seperti histopatologi hingga toksikologi, termasuk pemeriksaan psikologi forensik. Nah, kalau ditanya sendiri apa saja yang dilakukan oleh ADP ini sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia. Jadi kurang lebih tuh alurnya ADP ini berangkat dari kosan ke kantor Kemlu di hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekitar jam 7:03 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian tiba di kantor pada pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Nah, ADP ini juga sempat pergi ke Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat pada pukul 17:52 waktu Indonesia Barat. ADP terpantau memasuki gelar pakaian bersama 2 rekannya. Oke. Selanjutnya di jam 6 sore berdasarkan rekaman CCTV ADP dan kedua temannya keluar dari gerai pakaian. Aktivitas mereka berlanjut pada pukul 18.07 ketika terlihat masuk ke gerai pakaian lainnya. Rekaman dari CCTV juga menunjukkan aktivitas dari ADP ini setelah meninggalkan gerai Indonesia adalah menuju ke kantor Kemlu. Di jam 21.39 waktu Indonesia Barat, berdasarkan CCTV Pos 1 Kemlu, korban ini terlihat turun dari taksi bernomor RD2323 sambil kemudian membawa tas ransel dan barang belanjaan. Di jam 21.40 waktu Indonesia Barat, ia terlihat berada di gedung parkiran Kemlu. Lalu pukul 21.42 terekam keluar dari lift lantai 12 dengan kemudian membawa barang bawaannya. Pada pukul 21.47, ADP ini tampak berada di rooftop kantor dari Kemlu seorang diri. Kemudian di pukul 23.13 ia memesan taksi dari Kemlu untuk kembali ke indekosnya tanpa membawa tas ransel dan juga barang bawaannya. Tiba di kosan pada pukul 23.23, ADP ini terlihat tanpa membawa barang bawaan. 1 menit kemudian dia terekam membuang sampah lalu masuk ke dalam kamarnya. Lalu AD ditemukan meninggal pada Selasa sekitar pukul 07.39 waktu Indonesia Barat. Dari kasus ini, polisi menyimpulkan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian ADP. ADP ditemukan tewas di kosannya di daerah Menteng, Jakarta Pusat pada hari Selasa 8 Juli 2025 pagi. Oke, terus selanjutnya juga dari pihak keluarga diplomat ya bilang kalau kita percaya kebenaran akan terungkap. Kalau tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh beliau-beliau dari pihak yang berwajib sampai saat ini kan memang penyelidikan masih berlangsung. Dan ini kan kesimpulan yang disampaikan masih dalam proses pendalaman juga dari kepolisian. Itu kata kakak ipar ADP yang namanya Meta Bagus. Bagus mengaku saat ini pihak keluarga tengah fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati. Kemudian informasi yang cukup berimbang dan objektif, ujarnya begitu. Terkait hasil penyelidikan polisi, Bagus optimis kebenaran akan terungkap pada saatnya nanti. Jadi pada waktunya nanti kita percaya kebenaran akan terungkap. Seperti itu. Dan semoga ya prosesnya berjalan dengan lancar ya kan untuk penyelidikan ini. Dan yang sebenar-benarnya itulah yang disampaikan nih ke masyarakat ya. Tapi kan kalau tadi dari penyampaian yang ada runutan kejadian gitu ya. Cukup menarik ya kalau memang beliau ini merencanakan untuk bunuh diri. Buat apa belanja ya? Iya, tapi belanjanya ditinggal juga tuh tadi katanya. Itu kan? dia. Kalau misalnya ini apa kalau ketinggalan ya? menurut nggak mungkin lah dudonya ketinggalan. Menurut nalar gitu ya. Karena yang ketinggalan tuh nggak cuma barang belanjaan tapi barang bawaannya juga. Which is barang bawaannya biasanya lu akan bawa kemana-mana dong. Lu pergi ke kantor lu pasti bawa barang bawaan itu. Kalau cuma belanjaan yang ketinggalan masuk akal. Tapi ini kan sama barang bawaannya. Dan kalau nggak salah dari beberapa artikel yang aku baca, dari barang bawaannya itu yang dibuka itu isinya adalah digital pemeriksaan kesehatannya dari si ADP. Jadi pertanyaannya kenapa barang itu dibawa kemana-mana, ngapain? Jadi buat aku pribadi masih banyak banget pertanyaan besar yang ada di pikiran aku gitu ya. Keganjilan yang ada. Emang ada apa sih sampai segitunya? Dan kalau bunuh diri misalnya, buat apa harus dililit pakai lakban? Untuk apa? Apakah memang untuk supaya tidak bisa bernafas dengan baik gitu ya? Kalaupun iya, maka harusnya bukan bagian kepala yang ditutup oleh lakbannya, tetapi bagian hidung dan juga mulutnya. Iya. Ini benar-benar masih menggemaskan dan menggetarkan banget sih ya. Iya. Bener-bener kayak baca informasinya atau nyari tahu tuh miris banget sih ya.
Karena kan tugas yang almarhum lakukan itu benar-benar tugas yang mulia sebenarnya kan. Iya dong, pastinya. Menyelamatkan WNI kita nih yang ada di negara lain gitu. Iya, Jadi, terutama untuk perdagangan manusia ya. yes, betul Nah, banget. udah gitu, lebih miris lagi adalah karena dari artikel yang aku baca juga bahwa barang yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian salah satunya adalah pelumas. Maksud aku adalah untuk apa itu dijadikan barang bukti? Dari sekian banyak barang yang ada di kamarnya, untuk apa barang tersebut dijadikan barang bukti? Kalau misalnya tidak digunakan, kenapa harus disebutkan sebagai barang buktinya? Apakah kemudian ini untuk kemudian menggiring opini dari masyarakat, dari publik untuk berpikir bahwa ada adegan atau ada kegiatan seksual yang terjadi sebelumnya atau ada berurusan dengan kegiatan seksual? Ini yang kemudian jadi menurut aku pribadi harus kupas dengan tuntas. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar tersebut, apa yang terjadi dari sebelum-sebelumnya, mungkin 3 hari atau seminggu sebelumnya atau bahkan lebih lama lagi dari itu, agar kemudian kita bisa tahu nih kurang lebih gambarannya kenapa sampai ADP ini ditemukan tidak bernyawa di kamar kosannya. Oke, ya harapannya semoga sekali lagi ya penyelidikannya ini berjalan dengan adil gitu kan, dengan setransparan mungkin gitu kan, dan kita selalu diberitakan tuh sesuatu yang emang sebenar-benarnya gitu. Ya, Amin. tidak ada yang ditutupi, dan sekali lagi semoga berjalan dengan lancar dan keluarganya juga diberikan kekuatan ya untuk terus mengikuti proses ini dengan baik gitu. Dan untuk masalah empati luar biasa ya, kita tuh luar biasa memberikan empati kepada keluarga dari korban gitu, dari ADP ini. Oke lah kalau begitu untuk Detikers nanti kita akan kembali lagi Bentar. setelah Andri. apa. Kayaknya mau ada informasi dari Pak Arbeli yang katanya sih udah sampai di Eropa. Wow. Kita mau update abis yang satu ini kali ya. Iya boleh. Let's go. Jangan kemana-mana Detikers ya. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Bangun dong, udah jam 11 nih, ya ampun. Ya kalau sampai belum bangun kelewatan sih menurut aku ya. Iya, rezeki dipatok ayam loh. Tuh ayam udah banyak loh. Ayam apa? Ayam. Ayam. Oh gitu, kaget. Iya, Sama kayak kita lata. juga yang lagi pada kaget karena gempa yang baru saja terjadi begitu ya di sebenarnya. Nah ini titiknya tuh sampai sekarang kita masih coba untuk mengecek begitu ya ada di mana-mana aja. Ini ada satu artikel dari Detik News yang baru tayang di jam 10.42, which is baru banget. Gempa bumi magnitudo 8,7 dini semenanjung Kamchatka Timur jauh Rusia yang bikin sejumlah negara tuh akhirnya mengeluarkan peringatan dini tsunami. Ini ternyata memang ada titik-titiknya. Ini bentar ya, ini sambil aku cek juga karena baru keluar artikelnya. Misalnya, wait. Jadi ini tuh terjadinya di semenanjung Kamchatka. Oke. Yang merupakan daratan panjang yang menjorok dari Rusia dan ujung timur Laut Asia. Which is panjangnya aja 1.250 km dan luasnya 270.000 km persegi. Udah gitu semenanjung ini juga berbatasan dengan Laut Okhotsk ya di sebelah barat dan Samudra Pasifik sebelah timur. Dan gempa ini katanya sih membawa tsunami ke sisi lain Samudra Pasifik. Kenapa kemudian kita tiba-tiba pagi-pagi hari ini tuh ngangkat terus tentang gempa bumi yang satu ini gitu ya. Karena memang beberapa negara itu berbatasan langsung sama Samudra Pasifik. Kayak Amerika Serikat, Jepang, Filipina, sampai ke Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa gempa bumi yang terjadi ini bahkan juga bisa berpotensi untuk menimbulkan adanya tsunami sampai ke Indonesia. Nah misalnya kalau di kawasan Amerika Serikat gitu ya, ada di pantai barat Amerika Serikat, Alaska, California sampai Hawaii, itu kenapa Amerika Serikat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Nah mungkin kita sekarang akan langsung ngobrol-ngobrol dengan koordinator fungsi penerangan sosial budaya KBRI di Tokyo sana. Kebetulan sudah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Al-Aula yang sudah bergabung secara Zoom ya. Selamat pagi Pak Al-Aula. Pagi Pak Aula. Selamat siang di Jepang. Oh iya bener. Selamat siang. Mohon izin Pak Aula.
Pak Aula, bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Pak, tapi ada heboh-heboh tentang masalah tsunami ini gak sih? Maksudnya kalau di Jepang kan memang peringatan dan lain sebagainya tuh sudah sangat terstruktur gitu ya Pak? Iya, dengar-dengar ada evakuasi segala loh ya. Oh ya? Silakan disampaikan Pak. Betul, terima kasih Mbak Andari sama Mas Aryo ya. Sekaligus juga menyampaikan pada rekan-rekan semua bahwa memang betul sebagaimana yang sudah mungkin diikuti di berbagai kanal berita bahwa terjadi gempa bumi, kemudian dengan potensi tsunami, termasuk juga kemungkinan berimbas ke wilayah di Jepang. Gempa buminya di wilayah Rusia. Sampai dengan saat ini memang telah dilakukan advisory dari pihak pemerintah Jepang bahwa tsunami akan terjadi dari Hokkaido sampai di daerah Wakayama. Di beberapa daerah memang telah dilaporkan terjadi tsunami dalam skala yang bervariasi. Kita melakukan dalam konteks ini, KBRI melakukan berbagai macam langkah komunikasi dengan baik dengan pihak pemerintah Jepang maupun juga dengan pihak dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Nah, hasilnya adalah bahwa memang sampai dengan saat ini beberapa tempat telah melakukan evakuasi dalam konteks untuk menghindari situasi yang tidak aman, kemudian pergi ke beberapa tempat yang telah disediakan oleh pihak pemerintah Jepang untuk melakukan proses evakuasi. Namun kami juga bisa sampaikan di sini bahwa dari pengamatan yang kami lakukan dan juga komunikasi dengan beberapa pihak bahwa kondisi saat ini insya Allah sementara aman dan terkendali dalam konteks bahwa pemerintah telah secara berkala memang selalu memberikan imbauan kewaspadaan terkait dengan berbagai macam potensi bencana alam baik itu gempa maupun tsunami yang ada di Jepang. Dalam konteks saat ini KBRI juga telah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak simpul-simpul masyarakat yang ada di Jepang melalui berbagai macam grup WhatsApp maupun juga grup komunikasi yang lain, dan alhamdulillah sementara kita telah mendapatkan informasi yang relatif positif dalam artian masyarakat Indonesia masih bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa. Tapi kami juga akan terus melakukan update komunikasi dengan pihak-pihak di berbagai kota, di berbagai prefecture, dengan harapan kita bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan yang ada. Kira-kira begitu Mas Aryo, Mbak Andari. Oke. Paula mohon izin, aku penasaran juga apakah kemudian dari wilayah-wilayah yang disebutkan tadi oleh Pak Aula begitu, adakah warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut, dan apabila memang iya, apakah kemudian terdampak perlu untuk diungsikan, dan dievakuasinya itu kemana sih Pak kalau boleh tahu? Mohon izin. Tentu saja warga seperti yang kita pernah berkali-kali sampaikan bahwa warga Indonesia di Jepang sampai dengan akhir Desember 2024 itu jumlahnya 199.000. Kemudian kalau tadi yang sering disebutkan di beberapa berita saat ini adalah bahwa wilayah yang mungkin terdampak adalah di daerah Hokkaido. Di Hokkaido sendiri ada sekitar 7.000 warga Indonesia yang bermukim di sana. Kemudian kalau di kota Sapporo, salah satu kota terbesar di Hokkaido, itu ada sekitar 1.700 warga Indonesia yang bekerja di sana. Nah, kalau dalam konteks proses evakuasi, tadi Mas Aryo juga sudah sampaikan bahwa Jepang salah satu negara dengan proses mitigasi bencana yang sudah sangat matang. Semuanya sudah terkontrol dengan baik, dalam artian terstruktur dengan baik. Jadi ketika terjadi bencana alam seperti ini, dengan berbagai macam potensinya, tempat-tempat evakuasi yang sudah tersediakan itu sudah terinformasikan di berbagai macam tempat, pusat-pusat informasi, termasuk di kantor-kantor kelurahan di setiap kota-kota yang ada di Jepang. Artinya nanti kalau misalnya ada proses evakuasi, informasinya akan masing-masing kota akan berbeda, tapi yang paling sering menjadi tempat proses evakuasi adalah misalnya sekolah-sekolah. Nah, kebetulan kalau di saat ini adalah waktu libur sekolah untuk masyarakat Jepang, untuk siswa-siswa Jepang. Jadi secara teknis sekolah-sekolah yang ada di Jepang itu
tersedia untuk menjadi tempat evakuasi, menjadi salah satu tempat evakuasi tentunya. Selain itu juga akan ada banyak tempat semacam balai-balai warga yang juga selalu sudah dilengkapi dengan berbagai macam dapur umumnya, sehingga kemudian untuk kebutuhan proses evakuasi secara prinsip, secara norma itu sudah tersedia dengan baik. Demikian Mas Aryo, Mbak Andari. Oke, ini terakhir nih ya Pak Aula ya. Kalau ada WNI yang membutuhkan bantuan gitu, ini bisa hubunginnya kemana? Mungkin bisa di-highlight nih, mungkin ada nomor WhatsApp tertentu gitu, atau mungkin ada website, ada akun sosmed misalnya. Mbak Andari boleh segera follow akun Instagram KBRI Tokyo, langsung saja ditulis KBRI Tokyo, maupun juga akun Konsulat Jenderal KBRI, Konsulat Jenderal Indonesia di Osaka, itu Indonesia in Osaka. Baru saja sekitar 30 atau 1 jam yang lalu kami keluarkan rilis, lengkap dengan beberapa informasi, plus yang tadi Mbak Andari sampaikan, tanyakan, yaitu nomor-nomor darurat yang bisa dihubungi terkait dengan kondisi yang saat ini sedang dialami oleh beberapa bagian dari masyarakat Jepang, termasuk juga masyarakat Indonesia yang ada di negeri Sakura saat ini. Wah, best banget. Gak cuma mitigasinya yang cepat gitu ya, bahkan sekarang penanganan dari pihak KBRI Tokyo-nya juga cepat sekali. Betul. Pak Aula, terima kasih banyak Pak Aula sudah mau bergabung bersama kami kembali ya. Setelah sekian lama akhirnya kembali lagi di kami. Mudah-mudahan dirimu sehat Pak Aula, dan juga semua warga Indonesia yang 199.000 itu juga semuanya bisa sehat, selamat, aman, nyaman. Amin. Terjaga keselamatannya ya. Iya, Thank you so much. Thank you so Mohon much. doanya juga semuanya, dan semoga juga teman-teman di Detik pada sehat semuanya, dan doakan Amin. semoga semuanya berlangsung dengan baik-baik saja. Demikian ya. Amin. Yes. Terima kasih Pak Thank Aula. you, Terima kasih. Paula. Iya, selamat siang. Terima banyak ya. Mari. See you. Iya, beda waktu ya. Di sana udah siang soalnya. Iya, kita juga udah siang, udah waktu pamitan nih Benar, kita langsung berangkat apa nyusul Paula? ke Jepang. Ya, Aku sih ke maunya gitu Tokyo. ya. Aku sih maunya gitu ya. Tapi moga-moga sekali lagi semoga di sana aman-aman aja ya. Karena mitigasi bencana di Jepang tuh udah keren banget. Jadi semoga semua well prepared lah kalau sampai terjadi ada bencana alam yang memang tidak bisa dihindari gitu. Begitu. Begitupun juga kita harus mulai ngecek-ngecek di Indonesia, karena tadi seperti yang disampaikan bahwa bisa jadi berdampak juga tsunami-nya sampai ke Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita juga punya mitigasi yang baik gitu ya, untuk ada informasi lebih lanjut lagi mengenai kabar yang satu ini. Oke, karena sekarang udah jam segini, berarti waktu kita untuk pamitan, tapi jangan lupa nonton terus Detik Paginya. Setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jangan lupa juga follow sosial medianya di @detikcom. @detikcom ya. Jangan sampai lupa supaya terupdate terus nih info-info terkini yang ada di situ. Dan semoga kamu juga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar ya Detikers ya. Arya juga yuk semoga lancar. Thank you. Thank you untuk hari ini. Kamsi. Semoga kita jumpa lagi di Detik Pagi berikutnya. Andari pamit kalau gitu. Arya Sungkoro pamit. Sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.